Assalamualaikum sahabat DLC, dimanapun Anda berada, bersama saya Sarwandeka Sarbini yang akan memandu tryout CPNS 2021 yang dimana kita diselenggarakan oleh pihak Fajar TV bekerja sama dengan Bintaro Learning Center. Di mana Bintaro Learning Center ini adalah sebuah bimbingan belajar yang dimana ini sudah terinfrastruktur sejak lama di dunia online, sehingga belajar memang sudah bisa dari rumah tanpa mesti bertemu. Seperti hari ini di masa pandemi kita bisa belajar walau jarak jauh. Tryout ternyata juga bisa dilakukan dengan seperti ini. Nah, saya akan menemani teman-teman semua sampai tryout akbar ini selesai. Insya Allah teman-teman semua untuk menyiapkan diri, ya. Siapkan teman-teman semua untuk ngecek di Telegramnya untuk para peserta yang sudah mendapatkan email dan juga password untuk login, ya, login di situs dari pihak Bintaro Learning Center. Ya, Anda boleh cek di bintarolc.co.id, lalu Anda boleh login di sana. Oke? Sudah ada link dikirimkan di Telegram, jadi buat yang sudah ikut menjadi peserta, beruntung sekali. Jadi sebenarnya teman-teman semua, mungkin buat para penonton ya Fajar TV yang mungkin bingung ini apaan ya. Oke, saya jelaskan bahwa kita hari ini menyelenggarakan tryout yang dimana sudah banyak yang daftar. Dan buat Anda yang mungkin belum ya mengikuti tryout akbar ini, kita sebentar pada pukul 10.30 ya waktu Indonesia Tengah, kita akan menjelaskan tentang soal-soal yang sesuai yang terjadi di lapangan. Seperti di tahun 2019, itu banyak sekali soal-soal yang Masya Allah terbukti banyak yang lulus. Dan sebentar kita akan memperkenalkan banyak orang-orang yang sudah lulus dan belajar di Bintaro Learning Center. Insya Allah kita akan dapatkan inspirasi dari mereka semua. Dan juga ada mentor-mentor yang keren-keren, di mana tentor-tentor kita ini menjelaskan soal-soal mulai dari seluruh soal. Ada TWK, terus TIU, dan juga teman TKP. Nah, sebentar kita akan mendapatkan ilmunya dari para tentor. Nah, silakan Anda siapkan di Telegram masing-masing. Sudah? Tolong untuk peserta lainnya untuk mute terlebih dahulu. Ada yang dengar suara saya? Saya sini sambil memantau di Zoom, ya, di televisi juga. Oke. Untuk mute terlebih dahulu Zoom-nya. Oke. Saya menyapa teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Ya. By the way, buat Anda yang ingin ikut tryout akbar ini masih bisa. Caranya bagaimana? Anda silakan daftarkan di nomor berikut ini. Saya akan minta Anda untuk chat langsung via WA. Saya kasih nomor sebagai berikut. Silakan dicatat, silakan buka WA Anda untuk langsung mencatat nomor berikut. 0821 9672 7676. Oke? Saya ulangi sekali lagi, silakan langsung ke WA, langsung chat nomor ini ya atas nama Bintaro Learning Center, ini adalah adminnya. 0821 96 72 76 76. Oke, sekali lagi saya ulangi, 0821 9672 7676. 10 menit lagi kita akan tutup pendaftaran tryout ini. Jadi buat Anda yang mau ikut mengetes kemampuannya, apakah Anda bisa lulus, karena ini bagus sekali untuk menguji kemampuan kita, ya, apakah kita bisa lulus di tes SKD dan SKB. Sebentar kita akan tes di jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Bersiap-siap, silakan Anda chat langsung ke WA nomor Bintaro Learning Center, adminnya, di nomor yang baru-baru saja saya umumkan. Oke, atau mungkin saya sematkan buat teman-teman semua yang ada di Zoom, mungkin sudah ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, saya sebutkan nomor berikut, silakan di save. 0821 9672 7676. Oke. Nah, layanan masih ini, ada operator yang standby untuk membalas chat teman-teman yang ingin ikut, akan langsung dapat akses untuk mengerjakan soal lewat laptop. Ya, Anda buka lewat laptop dan Anda bisa mengerjakan, Anda bisa menguji diri Anda. Kurang lebih tesnya itu selama 90 menit. Saya ulangi, tryoutnya dimulai dari pukul 9 sampai pukul 10.30. Jadi selama 90 menit Anda akan
heningkan diri Anda cari ruang terbaik, jangan sampai terganggu. Yang paling utama adalah pastikan sinyalnya bagus. Soalnya kita ini berada dalam kondisi pandemi di mana kita berinteraksi lewat internet. Jadi Anda siapkan sinyal terbaik ya, dan Anda cari ruang terbaik dan tidak ada gangguan sedikit pun. Siapkan juga headset supaya apa? Sebentar pada saat penjelasan soal Anda hanya fokus untuk belajar. Oke? Nah, baiklah teman-teman semua. Kita masih buka sekitar 7 menit lagi. Dan selama 7 menit ini ada tayangan yang lewat berikut. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan sang ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku.
Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewaan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tryout CPNS 2021. Simulasi CAT, tips dan trik ujian digelar secara online. Harga tiket normal Rp75.000. Daftar hari ini Anda akan mendapatkan flash sale dengan harga Rp35.000. Acara akan digelar hari Sabtu, 20 Februari 2021, pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.
Pembahasan soal live via Zoom, live on Fajar TV dan live streaming YouTube channel Fajar TV Makassar. Dapatkan hadiah uang tunai untuk peserta terbaik 1, 2, dan 3. Info dan pendaftaran via chat dengan nomor WhatsApp 082 196 727 676 atau di 088 705 664 377. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bintaro Learning Center dan Fajar TV. Support by Harian Pagi Fajar, Fajar Radio, dan jaringan media.co.id. Nah, setelah sahabat BLC dimanapun Anda berada, dan kita hari ini sudah menutup ya pendaftaran untuk ikut tryout CPNS 2021. Insya Allah sebentar pada pukul 10.30 kembali lagi di tayang kita ya, di televisi kita bersama di Fajar TV. Insya Allah kita akan menjelaskan ya soal-soal yang dimana kita akan bisa mengetes, kita bisa lihat, oh ternyata soal yang keluar di tahun 2019 itu adalah ini toh. Nah, insya Allah sebentar di pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah kita kembali lagi bersama-sama di Fajar TV bersama BLC Bintaro Learning Center. Saya Sarwandi Kaserbini untuk menutup dulu di tayangan broadcasting Fajar TV. Kita kembali lagi bersama-sama di pukul 10.30. Sampai jumpa. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik. Jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan pesan ayah. Sabar ya. Terima kasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewuan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia.
tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tryout CPNS 2021. Simulasi CAT, tips dan trik ujian digelar secara online. Harga tiket normal Rp75.000. Daftar hari ini Anda akan mendapatkan flash sale dengan harga Rp35.000. Acara akan digelar hari Sabtu, 20 Februari 2021, pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pembahasan soal live via Zoom. Live on Fajar TV dan live streaming YouTube channel Fajar TV Makassar. Dapatkan hadiah uang tunai untuk peserta terbaik 1, 2, dan 3. Info dan pendaftaran via chat dengan nomor WhatsApp 082 196 727 676 atau di 088 705 664 377. Acara ini terselenggara atas kerjasama Bintaro Learning Center dan Fajar TV. Support by Harian Pagi Fajar, Fajar Radio, dan jaringan media.co.id. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewuan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Sahabat BLC, semangat terus ya. Sekarang lagi proses tryout dan di sini Anda melihat pihak Fajar TV, para penonton yang ada di mana saja bisa lihat bagaimana ini suasana di Zoom. Para peserta sedang asik mengerjakan soal, luar biasa. Nah, soalnya mudah-mudah ya. Boleh komen apakah soalnya mudah atau mudah banget ya. Karena hanya ada 2 pilihan itu ya. Kalau bukan mudah, mudah banget ya. Nggak ada yang susah. Yang susah itu karena tidak pernah dipelajari. Buat teman-teman di Zoom untuk mengaktifkan kamera. Buat teman-teman yang ada di Zoom untuk silakan mengaktifkan
kameranya ya, karena teman-teman sekarang lagi live di Fajar TV. Oke. Nah, yang aktifkan kameranya udah kelihatan tuh wajahnya di Fajar TV ya. Ini siaran langsung disaksikan banyak penonton di seluruh Indonesia karena ini juga live streaming ya. Dan sebentar akan diumumkan siapa peserta terbaik, juara 1, 2, dan 3, dan akan mendapatkan hadiah uang tunai. Dan insya Allah sebentar akan diumumkan berapa sih hadiahnya. Yang jelasnya teman-teman semua, kerjakan soalnya dengan betul-betul saksama, teliti ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil maksimal. Masih banyak waktu. Kalau saya sudah tutup ya, teman-teman sudah akan di-off-kan ya, jadi tidak bisa lagi kerjakan soal dalam waktu 90 menit. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh.
Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama.
Pemirsa Fajar TV, ya, hari ini kita sedang memberlangsungkan sebuah kegiatan besar. Ini adalah tryout Akbar CPNS via online, via Zoom. Jadi yang ikut hari ini, ya, via Zoom ini adalah mereka yang sudah mendaftar sejak beberapa pekan yang lalu. Jadi ada yang daftar sampai tadi terakhir kita buka pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi selamat mengerjakan soal-soal tryout buat para peserta, ya, tryout dari BLC bersama dengan Fajar TV. Buat Anda yang ingin, ya, mendapatkan akses untuk belajar di BLC, boleh menghubungi nomor kontak yang saya akan tampilkan. Mungkin boleh di tag, ya, buat teman-teman. Silakan di save nomor berikut ini. Saya kasih nomornya. Oke. Siapkan di WA, ya, di WA. Nomornya sebagai berikut. 0821, silakan dicatat. 0821 9672 7676. Ya, saya ulangi, 0821 9672 7676. Save dulu atas nama admin BLC. BLC itu Bintaro Learning Center atau BLC. Oke, teman-teman semua, buat yang berada di Fajar TV, ya, menyaksikan ini via streaming, saya sampaikan bahwa kita ada paket untuk bimbingan belajar online. Ya, jadi infrastruktur kita ini sudah terbukti, ya. Alhamdulillah kita menjadi salah satu bimbel online terbaik, ya. Bahkan kita nomor 1. Kenapa? Karena kita sudah banyak sekali melahirkan orang-orang yang bisa lulus CPNS, ya, dan alhamdulillah sebentar kita akan tunjukkan mereka-mereka yang sudah lulus, mereka-mereka yang sudah akhirnya berseragam. Dan hari ini saya akan memberikan promo untuk Anda yang mendaftar hari ini. Ada 2 paket untuk belajar, di mana ada yang pertama paket reguler. Teman-teman akan belajar 10 materi berupa e-book. Yang kedua ada 1000 video materi pembelajaran, lalu ada 5000 soal SKD. Lalu ada video pembahasan pola soalnya. Serta ada kelas streaming 3 kali sepekan. Wah, ini lumayan nih. Jadi 3 kali sepekan Anda akan terus ikut di kelas streamingnya. Lalu kelas sharing Telegram. Jadi di Telegram Anda akan mendapatkan kelas sharing bersama para peserta lainnya. Dan juga bonus soal-soal SKB. Dan teman-teman semua, mungkin Anda bertanya-tanya berapa harganya. Harga untuk paket reguler ini hanya 774.000. Itu Anda dapatkan aksesnya selama 1 tahun. Dan hari ini ada diskon, ya, ada diskon. Dapat mau berapa? Ya, kira-kira mau berapa? Oke, kita potong diskon sebesar 50%. Jadi tinggal 387.000 saja. Jadi daftar hari ini Anda akan mendapatkan harga 387.000 untuk paket reguler. Sedangkan ada paket platinum yang dimana ini ada garansi uang kembali. Jadi tadi Anda mendapatkan juga aksesnya ada 10 materi berupa e-book. Jadi ada e-book yang keren-keren banget. Terus juga 1000 video materi pembelajaran. Ada 11.000 soal SKD. Jadi ada perbedaan antara paket reguler yang cuma 5.000 soal SKD. Sedangkan paket platinum ini ada 11.000 soal SKD. Nah, Anda bisa tes diri Anda tuh. Nah, terus video pembelajaran, ya, video pembahasan pola soalnya juga. Ada kelas streaming 3 kali sepekan. Juga ada kelas sharing Telegram. Nah, apalagi bonus soal-soal SKB plus hanya sekali bayar saja. Karena kenapa? Ini berlaku seumur hidup. Jadi selama Anda bisa ngetes gitu, ya, Anda akses, Anda mendapatkan terus pembelajaran terbaru yang up to date, dan teman-teman akan ada garansi uang kembali kalau tidak lulus. Nah, kenapa? Teman-teman semua, karena paket platinum ini keren banget dan banyak sekali yang mengambil paket platinum ini. Sudah ada hampir 2.000 orang se-Indonesia yang sudah mendaftar di BLC yang mengambil paket platinum. Yang mengambil paket reguler itu sudah ada 500-an orang. Dan teman-teman semua ada diskon juga buat Anda yang daftar. Dari harga normal 998.000 dan Anda cukup mendapatkan harga dengan diskon 50%. Anda cuma membayar sebesar 499.000 saja. Dan ini berlaku hanya hari ini. Cara untuk mendaftar silakan hubungi nomor sebagai berikut, yakni 0821 9672 7676 dan sebagai nama boleh di-save atas nama Bintaro Learning Center admin, atau bisa dikasih kode admin BLC. Saya ulangi nomornya, ya, 0821 9672 7676. Oke,
itu bisa langsung chat via WA, oke, atau juga via Telegram buat Anda yang sudah lebih sering chatting lewat Telegram. Nah, ini Anda sambil menyimak, teman-teman peserta lagi asik banget mengerjakan soal. Nah, ini lagi di Zoom satu persatu, lagi memikirkan ini apa ya jawabannya ya. Anda bisa lihat suasana yang seru banget di Zoom. Oke. Mereka sebenarnya tidak sadar bahwa mereka lagi di Zoom ya oleh pihak Fajar TV, tapi mereka sudah kami sampaikan bahwa Anda live streaming hari ini di Zoom dan juga Fajar TV. Nah, ini mereka semua lewat laptop ya. Sebenarnya bisa via HP, hanya kami sarankan lewat laptop karena lewat laptop itu jauh lebih ringan jadinya untuk bisa kerjakan soal-soal tryout. Dan ini bagus, ini tryout yang diberikan oleh pihak BLC. Jadi BLC ini bukan cuma hanya kali ini saja. Oke? Nah, sambil menyimak silakan. Ya, teman-teman di Zoom peserta, hari ini saya menyapa Anda lewat Zoom. Nah, ini kamera langsung saya berhadapan di laptop. Nah, sedangkan kamera depan saya juga ada satu di Fajar TV. Nah, sekarang teman-teman semua bagaimana? Sudah berapa soal? Gimana? Gak pusing kan? Kenapa kucek-kucek mata semua nih? Pegang ubun-ubun. Semalam udah ini. Semalam udah berdoa ya, udah belajar. Jangan lupa tahajud ya. Oke. By the way, sebentar pada pukul 10.30 kita akan belajar langsung kitab penjelasan soal masing-masing, yang dimana ada soal TWK, TIU, ya, terus juga ada TKP plus juga soal bahasa Indonesia. Nah, perkenalkan orang-orangnya. Nah, saya akan tampilkan di layar Zoom. Ini dia. Nah, Anda bisa lihat di Zoom ini. Yang akan menjadi pemateri hari ini, para tentor keren-keren nih, ya. Para kakak kita semua. Ada Jamaluddin Gesrianto. Ini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Jadi beliau ini tentor bahasa Indonesia di BLC. Terus untuk tentor TKW ada Muhammad Arif Pratama SPD. Nah, di sini sudah ada di tengah-tengah kita. Kayaknya udah siap banget nih ya. Bagaimana tentor kita? Bagaimana Kak? Sudah siap sebentar? Oke. Ada juga ini nih yang paling cantik yang jadi tentor untuk hari ini ada Kak Nurmia Ahmad SM. Nah, tentor TKP. Dan juga ada satu lagi tentor TIU, yakni Andi Hairul Idris SPD. Nah, siap-siap belajar dari mereka. Pokoknya kita akan dapatkan penjelasan soal yang langsung berdasarkan studi kasus di lapangan di tahun 2019. Dan juga soal-soalnya semua adalah HOTS. Di mana HOTS ini kita tahu ini membutuhkan daya nalar yang sangat tinggi ya. Kalau singkatannya itu HOTS adalah High Order Thinking Skill. Jadi butuh memang skill dalam berpikir, bukan cuma sekedar berpikir tapi juga ada skill dalam berpikir. Nah, by the way teman-teman semua yang ada di Zoom, bahwa acara ini bukan hanya diselenggarakan oleh Fajar TV tapi bekerja sama langsung dengan BLC, yang dimana BLC adalah sebuah bimbingan belajar yang Masya Allah sudah banyak banget lulusan CPNS. Di sini sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita yang sudah lulus, sudah berseragam. Baru-baru saja bulan Januari kemarin sudah dilantik, Masya Allah. Sebentar kita akan dengarkan testimoninya. Kita akan dengarkan testimoninya dari sosok yang akhirnya Masya Allah sudah siap-siap untuk itu dia. Namanya siapa? Sebentar saya akan umumkan. Mungkin teman-teman penasaran siapa aja yang sudah lulus di BLC. Udah banyak sekali. Se-Indonesia sudah belajar lewat BLC. Nah,
Teman-teman semua, kenapa mereka akhirnya banyak yang lulus? Itu karena mereka memutuskan untuk fokus belajar di BLC dengan mengambil paket, ya, paket belajar 1 tahun, ada juga paket belajar seumur hidup. Jadi aksesnya itu lifetime. Jadi kalau paket reguler itu di sini akan mendapatkan 10 materi, ya, berupa ebook, terus ada 1000 video materi pembelajaran, terus ada 5000 soal SKD, ada video pembahasan pola soalnya juga, ada kelas streaming 3 kali sepekan. Plus ada kelas sharing Telegram, di mana di sini ada bonus soal-soal SKB. Wah, keren-keren nih. Jadi teman-teman semua, ini paket reguler, di mana harga normalnya itu teman-teman mungkin pernah cek di website kita di bintarolc.co.id, itu harga normalnya 774.000. Namun untuk hari ini kita ada diskon hari ini saja, yakni ini dia teman-teman semua, saya tampilkan di layar. Ini dia. Paket reguler itu hanya 387.000 saja. Oke. Sedangkan untuk paket platinum ini sekali seumur hidup daftarnya, hanya sekali bayar saja, jadi tidak perlu berkali-kali. Ini ada 10 materi berupa ebook juga, ada 1000 video materi pembelajaran. Hanya bedanya dengan paket reguler, kita ada 11.000 soal SKD. Dan juga kita cuma bayar sekali, plus ada garansi. Ada garansi uang kembali jika tidak lulus. Wah, ini luar biasa banget nih. Challenging banget buat teman-teman semua untuk daftar di paket platinum. Dan ini ada diskon loh. Ada diskon 50% dari harga normal 998.000, sisa 499.000 saja. Silakan Anda memilih mau pilih yang mana, yang kiri atau kanan. Mau reguler atau platinum. Ini is a choice for you. Bisa Anda tentukan. Insya Allah teman-teman sudah bisa daftar mulai hari ini. Ini banyak banget tes-tesnya di sini ya. Thank you. Oke, sahabat BLC yang berada di Fajar TV, dan ini saya menyapa buat teman-teman para penonton di manapun Anda berada yang ada di rumah. Anda sekarang sedang menyimak dan menyaksikan para peserta sedang mengerjakan soal-soal tryout CPNS untuk tahun 2021. Jadi mereka sedang menguji kemampuan mereka, ya. Di sini ada tes SKD dan SKB, bagaimana mereka akhirnya menguji kemampuan mereka apakah bisa mencapai nilai terbaik. Dan sebentar kita akan melihat siapa yang paling unggul, ya, dari mereka yang ikut pada hari ini. Di sini ada peserta cukup banyak, dan teman-teman semua, ini kita sudah melakukan rekrut para peserta ini sejak sebulan yang lalu di bulan Januari. Dan teman-teman semua, mungkin teman-teman yang hadir ya atau yang tidak hadir mungkin penasaran ini seperti apa. Ini tryoutnya via online ya. Jadi teman-teman itu bisa ngerjakan soal itu hanya lewat laptop saja.
Di laptop itu ada penjelasan di mana teman-teman semua Anda akan mendapatkan akses untuk ngetes kemampuan Anda. Oke? Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama.
Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama.
Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama.
Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama.
Bintaro Learning Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mak, Moki minum air pakai ember. Kayak mami gajah yang kehausan. Bilang aja Pak, kita itu gajah, beda-beda lainnya. Cepat nih. Oma, habis ke air kah? Kita itu nggak pernah bayar air PDAM. Kenapa kau Ciga? Nggak jalan ini airnya. Ayo dulu berdua. Weh,
Hemat-hemat mau juga kayak saya, macam airku di dalam. Oh iya, Dik. Disegel, Ki. Hah? Masa? Tuh, udah bisa melihat. Hemat mau pandai. Woi, gak mau ke dunia hemat belum bersih dulu, woi. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewuan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia. Kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
yang sedang menonton di live streaming YouTube dan juga di Fajar TV, langsung di layar kaca televisi Anda. Sekarang Anda melihat suasana ya, di mana banyak sekali yang mengikuti tryout Akbar CPNS 2021. Dan ini teman-teman semua kita bikinnya via Zoom, dan ini juga sebentar buat Anda yang penasaran emang apa ya soal-soalnya. Nah, sebentar ada penjelasan soal oleh para tentor-tentor pilihan kita. Di sini ada tentor bahasa Indonesia yang langsung dijelaskan oleh salah satu tentor yang keren banget di BLC, namanya Jamaluddin Gesrianto A. Terus ada tentor TKW ini Muhammad Arif Pratama SPD. Nah, teman-teman juga akan belajar dari tentor TKP, yakni Kak Nurmia Ahmad SM, dan juga ada Kak Andi Hairul, di mana Kak Andi Hairul Idris SPD akan menjelaskan tentang TIU. Sebentar, soal-soalnya ini berdasarkan field report, jadi berdasarkan laporan yang ada di lapangan waktu di tahun 2019. Di situ kan kita ada CPNS waktu itu kan, jadi banyak soal-soal yang akan sebentar dibahas juga, dan persiapkan diri Anda. Buat yang ada di Zoom, saya menyapa kembali sahabat BLC yang sedang mengerjakan soal tryout. Sebentar, kita sudah hampir menutup ya tryoutnya, 10 menit lagi kerjakan soal-soalnya. Oke? Sampai jumpa pada pukul 10.30 untuk teman-teman semua yang berada di Fajar TV. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih,
Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mak, mungkin minum air pakai ember. Kayak mami gajah yang kehausan. Bilang aja Kak, kita itu gajah, beda belalainya. Tutak nih. Oma, habis kain kah? Kita itu nggak pernah bayar PDAM. Kenapa kau Cika? Nggak jalan ini airnya. Ayo dulu kedua. Weh, hemat-hemat mau juga kayak saya, macam airku di dalam. Oh iya di disegel ki. Hah? Masa? Tuh, udah bisa melihat. Hemat mau pandai. Weh, gak mau ke dunia emak belum kibar saya luka weh. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewaan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Geraha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Media partner Fajar Group yang memudahkan para tenan dalam bidang promosi dan publikasi.
food and beverage seperti Pena Resto, GP Lounge, dan Pena Top Cafe dan Resto. Geraha Pena Makassar, One Stop Building. Anda suka olahraga bulu tangkis? Fajar Arena Badminton menyiapkan lapangan karpet yang berstandar nasional, memiliki fasilitas yang memadai dan lokasi yang strategis di kota Makassar. Fajar Arena Badminton berada di Gedung Geraha Pena lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo nomor 20, Makassar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Erwin 089 636 930 220 atau Adi 085 298 840 159. Ketinggalan informasi? Yuk follow Instagram jaringanmedia.co.id. Jaringanmedia.co.id adalah portal media informasi atau media cyber yang menggabungkan antara seluruh media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Pos Group. Jaringanmedia.co.id dapat dipercaya. Jaringanmedia.co.id adalah portal media informasi atau media cyber yang menggabungkan antara seluruh media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Pos Group. Jaringanmedia.co.id menyajikan berbagai berita dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbentuk video dan tulisan. Dalam portal jaringanmedia.co.id juga menyajikan siaran televisi lokal swasta dari berbagai daerah di Indonesia dengan khas konten lokalnya masing-masing. Dan Anda pun dapat mendengarkan live streaming radio. Klik jaringanmedia.co.id dan seluruh kebutuhan berita Anda akan terpenuhi. Jaringanmedia.co.id dapat dipercaya. Kini, jaringanmedia.co.id hadir dalam bentuk aplikasi di Play Store. Jaringanmedia.co.id adalah portal media informasi atau media cyber, penggabungan 3 media terbesar di Indonesia, yaitu media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Pos Group. Jaringanmedia.co.id menyajikan berbagai berita dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbentuk video dan tulisan. Jaringanmedia.co.id menyajikan siaran televisi lokal swasta dari berbagai daerah di Indonesia dengan khas konten lokalnya masing-masing. Dan Anda pun dapat mendengarkan live streaming radio. Download sekarang aplikasi jaringanmedia.co.id di Play Store, maka seluruh kebutuhan berita Anda akan terpenuhi. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Terima kasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot
atau jual mie ayam saja. Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mak, Moki minum air pakai ember. Kayak mami gajah yang kehausan. Lihat aja kak, kita tuh gajah, beda belalainya. Tutak nih. Mama, habis kain kah? Kita itu nggak pernah bayar air PDAM. Kenapa kok Cika? Nggak jalan ini airnya. Air dulu berdua. Weh, hemat-hemat mau juga kayak saya, macam airku di dalam. Oh iya, Dik. Disegel, Ki. Hah? Masa? Tuh, udah bisa melihat. Hemat ngapain deh? Weh, jangan mau ke dunia hemat belum tiba di sana gue. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, dalam mewujudkan visi dan misi infrastruktur kepewaan yang berkualitas dan berkearifan lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki 4 program unggulan. Antara lain, Gerakan Sapu Lobang, Drinking Water, Menuju 0% Genangan, dan Smart PJU. Untuk mewujudkan Makassar menuju kota dunia, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dunia. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Graha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Media partner Fajar Group yang memudahkan para tenan dalam bidang promosi dan publikasi. Serta food and beverage seperti Pena Resto, GP Lounge, dan Pena Top Cafe dan Resto. Graha Pena Makassar, One Stop Building. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Nah, untuk apa? Untuk Anda yang siap hari ini mendapatkan penjelasan soal. Insya Allah, buat peserta ya yang ada di Zoom dan juga pemirsa Fajar TV yang menyaksikan ini di rumah, saya sampaikan bahwa hari ini kita ada 4 tentor. Wah, keren banget. Ini langsung disiapkan ya, terus juga difasilitasi oleh pihak BLC, dan insya Allah hari ini kita akan dapatkan ilmu dari para tentor yang menjelaskan bagaimana studi kasus di lapangan ya, soal-soal yang betul-betul hot dan juga sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 2019. Nah, di sini ada pemateri pertama yang sudah mempersiapkan materinya, ada Kak Andi Hairul Idris, SPD. Sebentar saya akan hubungkan dulu ke beliau. Nah, Tabe, atas nama siapa di sini? Hairul Matematika. Wah, saya jadikan Ki. Sini. Oke, teman-teman semua. Bisa kita mute anunya, yang bukan mute yang di atas itu tombol keyboard tak, supaya tidak masuk suaraku di situ, tidak bunyi, tidak mantul ki. Yang di atas keyboard tadi F berapa itu? F1. Ya. Ya, tunggu ya. Hairul. Oke, kita sudah jadi co-host. Sudah? Kita masih share screen. Ya. Nah, yang kita dulu share screen. Tampilkan kedua wajah tak?
Oke, kita nyalakan ininya. Kita pasang mikrofon tak, tapi itu yang di belakang tak. Kita jepit saja. Oke. Masya Allah. Nah, sahabat BLC dan pemirsa Fajar TV yang sudah menanti nih apa aja penjelasan soal hari ini. Nah, tentor kita hari ini adalah tentor Tiu yang dimana akan menjelaskan bagaimana soal-soal di lapangan ya tentang soal-soal Tiu, dan dimana hari ini ada salah satu tentor kita. Saya akan memperkenalkan, nama beliau adalah Andi Hairul Idris. Assalamualaikum. Kak, kermit sama kita. Iya, udah masuk. Oke, waalaikumsalam Kak. Ya, oke. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini sudah siap menjelaskan soal-soal Tiu nih. Insya Allah siap. Karena Kak. semua udah penasaran kayak gimana sih gitu ya soal di lapangan waktu tahun 2019. Ya, untuk itu tanpa berlama-lama kita berikan kesempatan terbaik ini untuk Kak Andi Hairul Idris. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua teman-teman BLC. Langsung saja ya. Saya akan menjelaskan beberapa soal Tiu dari soal tryout tadi. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Oke, nah, sahabat BLC di sini berhubung waktu waktunya terbatas, jadi saya hanya akan membahas 8 soal ya dari soal Tiu yang tadi teman-teman BLC sudah kerjakan. Oke, kita mulai dari soal pertama yang akan saya bahas ialah soal figural. Nah, di sini soal figuralnya adalah soal tentang analogi gambar. Nah, perintahnya, pilihlah satu gambar agar dua pasang gambar di bawah ini memiliki hubungan yang sama. Oke, sahabat BLC, jadi saya kasih nomor, ini gambar 1, gambar 2, ini gambar 3, dan ini gambar 4. Nah, yang ditanyakan ialah gambar 4. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tentukan dulu nih hubungan dari pasangan gambar yang diketahui, yaitu gambar 1 dan 2. Nah, di sini setelah kita melihat dengan teliti hubungan gambar 1 dan 2 ialah bangun yang di luar, kita perhatikan jumlah sisinya tadinya ada 6, berubah menjadi 5, atau istilahnya berkurang menjadi 1. Nah, coba kita aplikasikan dari ke gambar 3 dan 4. Nah, di gambar 3 sisi luarnya ada 4. Otomatis di gambar 4 nanti sisinya harus ada 3. Nah, dengan melihat opsi A sampai E sudah jelas bahwa jawabannya ialah opsi C. Karena hanya opsi C yang sisi bangun luarnya hanya ada 3. Bagaimana sahabat BLC? Saya rasa cukup jelas ya untuk soal nomor satunya. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 merupakan soal klasifikasi gambar, yaitu kita mencari satu gambar yang mempunyai logika berbeda dari gambar lainnya. Nah, jadi diberikan 5 gambar, kita cari satu nih, yang mana yang punya logika berbeda sendiri. Nah, di sini jawaban soalnya ialah opsi A. Nah, mengapa A? Kita perhatikan jumlah sisinya dari yang luar sampai paling dalam. Yang paling luar ada 5, yang di tengah ada 4, yang di dalam ada 6. Nah, sedangkan untuk opsi B, C, D, E, kita perhatikan. B, 5, 4, 3. C, 3, 4, 5. D, 6, 5, 4. Opsi E, 4, 5, 6. Nah, saya rasa setelah saya menulis jumlah sisinya sudah jelas mengapa opsi A. Alasannya ialah karena jumlah sisinya tidak berurutan dari baik dari yang dalam keluar ataupun dari paling luar sampai paling dalam. Nah, sedangkan untuk opsi B sampai E jumlah sisinya itu berurutan. Nah, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan 4, 5, 6 ya. Nah, sedangkan opsi A 6, 4, 5. Seperti itu ya BLC, sahabat BLC. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3.
hasil dari 0,25 dikali 0,3 dikali 0,555 titik dikurang 4/9. Nah, untuk soal matematika seperti ini, pertama kita harus mengenal dulu bentuk pecahannya. Oke, saya ubah dulu warna tintanya sahabat Belsi ya biar jelas. Nah, di sini 0,25. Kalau dua angka di belakang koma, artinya penyebutnya ialah 100. 0,3, satu angka di belakang koma, artinya per 10. Dikali, nah, ini angka 5-nya berulang terus. Dia mempunyai bentuk pecahan khusus. Nah, jika ada 0,a dan seterusnya, maka bentuk pecahannya ialah A/9. Nah, di sini A-nya sama dengan 5, maka bentuk pecahannya 5/9 dikurang 4/9. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 25/100 dikali 3/10. Nah, yang di dalam kurung penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita kurangkan atasnya. 5 dikurang 4, 1/9. Kemudian kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. 25 dan 100 kita bagi 25 menjadi 1/4. 9 dan 3 di atas 1 di bawah 3. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, tinggal kita kalikan yang sejajar. Yang di atas 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1/4 kali 10 kali 3. 120. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini ialah opsi delta. Bagaimana sahabat BLC? Saya rasa cukup jelas. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, diberikan deret, ditanyakan angka atau pola ke-6-nya. Nah, di sini saya tuliskan ulang dulu. 1, 102, 205, 312, 421. Nah, di sini yang kita perhatikan ialah selisihnya. Nah, di sini bertambah 101, di sini bertambah 103, di sini bertambah 107, dan di sini bertambah 109. Nah, kita perhatikan, di sini masih belum berpola, tapi coba kita lihat di bawahnya lagi. Di sini bertambah 2, bertambah 4, dan bertambah 2. Nah, jadi selanjutnya di sini pasti bertambah 4. Nah, 109 ditambah 4, 113. Jadi selanjutnya kita tambah dengan 113. Maka hasilnya ialah 534. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ialah opsi E. Bagaimana sahabat BLC? Masih jelas ya untuk sampai soal nomor 4? Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 merupakan soal kuantitatif. Oke, diketahui sekarang adalah tahun 2021. Jika umur ayah adalah 56 tahun dan umur ibu adalah 48 tahun. Nah, P-nya umur ayah 3 lustrum mendatang. Q-nya umur ibu 2 dekade mendatang. Ditanyakan hubungan P dan Q. Oke, jadi saya punya ayah 56, maka P-nya sama dengan 56. Karena dikatakan mendatang, jadi ditambah ya. Nah, 3 lustrum. Nah, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Jadi kalau 3 lustrum, kita kalikan 3. Jadi 3 kali 5, 15 tahun. Jadi P-nya sama dengan 71 tahun. Q-nya 48 ditambah 2 dekade. 1 dekade ialah 10 tahun. Karena 2 dekade, jadi kita kalikan 2. Maka di sini ditambah 20.
sehingga Q-nya sama dengan 68 tahun. Nah, P-nya 71, Q-nya 68. Maka sudah jelas hubungan P dan Q ialah P lebih besar daripada Q. Sehingga opsi yang benar ialah opsi B. Bagaimana sahabat BLC? Saya lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Harga 15 tiket masuk untuk pertunjukan seni adalah Rp240.000. Seorang lurah membeli 105 tiket untuk warganya dan petugas memberikan diskon sebesar 15% dari jumlah yang harus dibayarkan. Maka besarnya uang yang harus dibayarkan lurah tersebut adalah ... Nah, di sini merupakan soal aritmatika sosial. Dan untuk soal ini kita akan menggabungkan dua materi. Pertama ada perbandingan dan yang kedua ada aritmatika sosial, yaitu diskon. Oke, pertama perbandingannya. Nah, diketahui untuk 15 tiket dia membayar 240.000. Maka yang ditanyakan 105 tiket. Nah, kita misalkan X. Nah, karena logikanya, jika jumlah tiket bertambah, maka yang dibayar juga harus bertambah ya, atau pasti bertambah. Maka kita menggunakan konsep perbandingan senilai, yaitu kita kali silang. Maksud saya, 15 kita kalikan dengan X akan sama dengan 105 dikalikan dengan 240.000. 15-nya pindahkan, kali pindah menjadi bagi. Jadi di sebelah kanan sekarang 105 kali 240.000 dibagi 15. Ini kita coret, hasilnya 7, maka X-nya sama dengan 7 kali 24, 1.680.000. Nah, ini harga total sebelum didiskon. Nah, karena dikatakan dia diberikan diskon 15%, nah kita ingat, harga awal itu persentasenya selalu 100%. Nah, karena dikatakan diskon 15%, maka harga akhir atau yang harus dibayarkan sisa 85% dari harga awal. Nah, jadi yang mau kita hitung ialah 85% dari 1.680.000. Oke, kita hitung. Ingat, persen itu artinya per 100 dikali dengan 1.680.000. Oke, saya sederhanakan. Bagi 5, 17, 20. Lalu saya bagi 20, 1.680. Saya mendapatkan 84 ya, sorry, maksud saya 84. Tinggal kita kalikan 17 kali 84. Nah, 17 kali 84 hasilnya ialah sekitar 7 kali 4 8, simpan 2. Oke, kita catat saja ya di sini. 84 kali 17 8, simpan 2. 58, 1 kali 4 4, 1 kali 8 8. Jadi 8 2 1 4. Nah, jadi 1.428.000 rupiah. Jadi opsi yang benar ialah opsi C. Bagaimana sahabat BLC? Saya rasa cukup. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Kak Hairul, iya, Kak. Lanjut ke nomor 7. Ya. Saya mau sampaikan kepada seluruh peserta buat untuk bisa membagikan kepada seluruh teman-temannya yang juga ingin menyimak dan menyaksikan ya penjelasan soal ini boleh Anda boleh bagikan kepada teman Anda. Nah, ada link streaming YouTube-nya, itu sudah kami share di YouTube. Silakan
lanjutkan sebanyak-banyaknya teman. Boleh via YouTube, boleh via Facebook, atau via WA, atau mungkin teman Anda yang ada di WA Story yang sering kepoin Anda boleh pajang juga di WA Story. Buat mereka yang ingin menyimak juga bagaimana penjelasan soal-soal ini, mulai TIU, TWK sebentar, itu akan dijelaskan semua. Dan silakan ajak sebanyak-banyaknya teman Anda. Oke, itu saja. Kita lanjutkan lagi kepada Kak Herul. Silakan. Oke, terima kasih Kak Sarwandi. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman BLC. Sisa 2 nomor. Kita bahas sekarang nomor 7. Oke, nomor 7. Soalnya merupakan penalaran logis. Pernyataan pertama, jika payback period suatu proyek kurang dari 1 tahun, maka proyek itu layak dipertimbangkan. Proyek A adalah pengadaan keran air di Kabupaten B. Sedangkan proyek C adalah pengadaan fasilitas WC di Kabupaten D. Payback period proyek A tidak lebih dari setahun, dan payback period proyek C adalah setahun. Ditanyakan kesimpulannya. Oke sahabat BLC, untuk pernyataan 2 kita abaikan karena pada opsi tidak ada yang dibahas tentang Kabupaten B maupun Kabupaten D. Jadi pernyataan kedua di sini hanya sebagai pengecoh. Nah, kuncinya adalah ini yang saya garis bawahi tadi, dia harus kurang dari 1 tahun agar layak dipertimbangkan. Nah, kita perhatikan proyek A tidak lebih dari setahun. Artinya dia memenuhi syarat berdasarkan pernyataan pertama. Jadi proyek A layak dipertimbangkan. Jadi opsi B sudah salah maupun opsi D juga salah. Nah, sedangkan proyek C dikatakan payback periodnya dia setahun. Oke, kata kurang. Kalau kata kurang artinya 1 tahun tidak masuk. Jadi proyek C tidak layak dipertimbangkan. Sehingga opsi yang benar ialah opsi A. Bagaimana sahabat BLC? Saya rasa cukup jelas. Mari kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 8. 5 orang siswa yang dinyatakan eligible untuk ikut dalam seleksi perguruan tinggi di data usia orang tuanya. Ayah C berumur 56 tahun, Ibu E berumur 51 tahun, Ibu D berumur 52 tahun, Ayah A berumur 60 tahun, dan Ibu B berumur 53 tahun. Jika umur ayah dan ibu masing-masing anak berjumlah 110 tahun, maka siapakah yang selisih umur antara ayah dan ibunya yang paling kecil? Oke, sahabat BLC. Jadi, di sini yang perlu kita lakukan ialah kita data setiap anak. Ada A, B, C, D, dan E. Kemudian kita buat kolom. Ada kolom umur ayah dan kolom umur ibu. Oke. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ayah C 56 tahun. Jadi di sini 56. Ibu E 51. Ibu D 52. Ayah A 60 tahun dan Ibu B 53 tahun. Nah, pernyataan selanjutnya mengatakan setiap anak jumlah umur ayah dan ibu ialah 110 tahun. Nah, artinya umur Ibu B tinggal kita kurangkan 110 kurang 60. Jadi 50. Di sini ayah A 110 kurang 53, yaitu 57. Umur Ibu C 110 kurang 56, 54. Ayah D 110 kurang 52, yaitu 58. Dan ayah E 110 kurang 51, yaitu 59. Oke, saya coret dulu. Nah, yang ditanyakan ialah selisih umur ayah dan ibu. Nah, untuk A selisihnya 10, B 4, C 2, D 6,
dan E 8. Yang diminta yang paling kecil, yaitu 2. Maka yang benar ialah opsi C. Bagaimana sahabat BLC? Saya rasa cukup jelas. Oke, untuk Tiu saya rasa cukup sampai nomor 8. Saya kembalikan kepada Kak Sarwandi selaku moderator. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak buat Kak Herul. Beri tepuk tangan dulu dong semua, tepuk tangan. Yang di studio, juga yang ada di Zoom, serta seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, untuk mengucapkan terima kasih kepada Kak Herul. Dan di sini di Zoom namanya Kak Herul Matematika. Keren banget ya, karena jago banget matematikanya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Herul. Nah, baik teman-teman semua. Terima kasih juga Kak. Ya, oke, alhamdulillah. Bagaimana? Ngebul? Kepala akhirnya, waduh kayak gini ya. Memang harus memang dilogikakan ya, luar biasa. Baiklah teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan kepada seluruh peserta di Zoom, ya, kalau Anda ingin mengajak ya temannya, kerabatnya, saudaranya, siapa tahu ada tetangganya juga ingin ikut tes CPNS tahun ini 2021, Anda boleh share link streaming YouTube. Ya, Anda boleh bagikan yang kami sudah kirim di Telegram, Anda boleh kasih ya ke seluruh temannya, bisa dipajang menjadi WA story, bisa juga dipajang jadi status Facebook, atau mungkin Anda pajang dimanapun Anda mau. Yang jelasnya orang tinggal bisa juga tinggal cari di YouTube, ketik Fajar TV, maka kita berada di paling pertama sedang live streaming. Nah, silahkan bagikan, masih ada waktu untuk Anda mengajak sebanyak-banyaknya teman untuk bisa mengetahui bahwa inilah soal-soal yang hot, high order thinking skills, dan juga soal-soalnya betul-betul menguji kemampuan kita, dan ini adalah berdasarkan juga yang ada di tahun 2019 waktu tes CPNS 2 tahun yang lalu. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan soal berikutnya, saya mau mengundang salah seorang yang akhirnya mendapatkan rezeki menjadi seorang PNS. Nah, saya akan tampilkan foto beliau ya, sambil saya undang langsung ke di samping saya, langsung maju ke layar televisi. Anda boleh melihat di samping saya sudah ada, ini dia namanya, silakan duduk Kak Rida. Inilah dia. Ya, nama beliau adalah Andi Rida Lestari. Assalamualaikum. Oke, mungkin boleh share dulu, Tabe, boleh bantu Kak Arif? Ada mikrofonnya? Ya, boleh dulu di-share ke sini. Nah, baik. Nah, putar dulu. Alright. Nah, kita akan melihat bagaimana sosok salah satu peserta CPNS tahun 2021 dan 2019, mohon maaf, 2019, dan akhirnya apa yang terjadi? Oke. Ya. Sorry. Oke. Sini. Oke. Nah, ini jaga jarak ya. Betul. Oke, saya akan perlihatkan dulu, ini dia fotonya. Anda bisa cek di Zoom. Wah, lihat di Zoom. Boleh ditampilkan dulu. Nah, ini foto waktu pelantikan menjadi PNS. Selamat. Ini terima kasih, Kak. Kapan pelantikannya? Bulan kemarin. Januari, baru-baru? Iya. Masya Allah. Nah, kita akan dengar nih apa pengalaman yang dirasakan oleh sosok Kak Andi Rida Lestari. Tapi boleh tahu umurnya berapa sih? Umur 26 tahun, Kak. Oke, masih muda sekali. Nah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana experience Anda waktu Anda mengikuti tes CPNS 2019? Pada saat tes. Pada saat tes. Pada saat, maksudnya pada saat di lokasi tes. Di lokasi, mungkin? Iya. Suasananya gimana? Kalau di lokasi tes tentu saja sedikit menegangkan, nervous, karena hasil tes nanti merupakan awal dari penentu masa depan kita. Tapi pas ketika melihat soal yang ada di layar komputer, saya jadi, wah, ternyata soal ini yang sering saya jumpai pada saat latihan. Latihannya di mana?
Di BLC tentunya, Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum mengikuti tes SKD CPNS 2019 kemarin, saya memang rutin belajar lewat aplikasi BLC online. Jadi di dalam aplikasinya itu kita sudah dapat video belajar, ada tips dan trik, ada cara cepat mengerjakan soal. Jadi sedikit banyak memberikan banyak pengalaman sih, karena pada saat tes langsung otomatis sudah tidak kaget lagi sama soalnya. Betul, karena sudah terbiasa istilahnya melihat soal seperti itu. Masya Allah. Bagaimana perasaan orang tua pada saat mendapatkan pengumuman bahwa Anda ini lulus? Dan ada kabar baik teman-teman semua, bahwa ternyata Andi Rida Lestari ini ternyata mendapatkan skor tertinggi. Alhamdulillah. Betul? Iya, betul. Sekarang bertugas di mana sih? Di pemerintah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi gimana Selatan. perasaan orang tua, keluarga? Perasaan terus juga orang bagaimana tua. perasaan mantan juga Asik. yang akhirnya mereka menyesal ya? Iya. Ini pasti juga dirasakan oleh banyak orang nih ya. Bagaimana? Silakan diceritakan. Ya, yang pertama kali pas lihat pengumuman, kan pengumumannya bertahap, Kak. Pas pengumuman SKD, oh iya, alhamdulillah peraih peringkat pertama pas SKD. Tapi setelah SKD kan ada tahap berikutnya, ada SKB. Jadi pas setelah SKB, pengumuman sudah keluar, lihat nilainya, oh alhamdulillah akhirnya terima. Orang yang pertama kali ditelepon pasti orang tua. Betul. Jadi orang tua pasti terharu sih, nangis. Terharu, Bangga, nangis. betul. Terus tetangga gimana pas tahu? Nggak tahu sih, Kak, tetangga tahu nggak ya? Apakah tetangga akhirnya memikirkan anak itu. laki-lakinya untuk menjodohkan dengan Anda? Jangan, Kak, jangan. Karena cita-cita banyak orang kan mau jadi Betul, PNS betul. ya. Akhirnya mereka menginginkan itu terwujud dalam kehidupannya. Nah, ini Anda sudah mendapatkan. Nah, Alhamdulillah. saya tampilkan dulu nih. Oke. Mohon maaf ya, saya geser dikit kameranya. Iya, boleh. Nah, kayak gini, biar tampil aja, enggak apa-apa. Oke, kelihatan ya? Oke. Oke, nah terus strategi apa yang diberikan oleh BLC pada saat Anda mau tes CPNS 2019 itu? Yang pertama BLC kasih bagaimana cara memanage waktu yang baik. Jadi kita maksudnya kalau di BLC kita dikasih, oh yang pertama kerjakan soal ini dulu. Karena misalnya soal TKP kan, kalau di TKP itu kan kita butuh banyak waktu untuk membaca. Jadi kalau saya pribadi pada saat tes mengerjakan soal TKP dulu. Karena TKP itu kan kita butuh banyak waktu untuk membaca, kemudian lanjut ke soal TIU. Karena TIU kan matematika, jadi butuh banyak waktu juga untuk mengerjakan, kemudian TWK. Jadi memang ini ya, memang penting banget untuk mengerjakan soal-soal yang gampang dulu ya. Jadi jangan sampai kita malah fokus dengan yang susah dulu. Sama dengan kita ini, kita terlalu pusing dengan kelemahan diri kita, padahal ada kelebihan yang bisa kita kerjakan dulu ya, yang bisa kita fokuskan. Keren banget tipsnya. Nah, pertanyaannya adalah, di BLC belajar berapa lama? Kalau di BLC itu, di BLC Paketnya online kan di sini ada paket ada ya? paket. Kalau saya kemarin ambil yang paket platinum, jadi itu berlaku seumur hidup sih kalau platinum. Yang ini ya, saya tunjukkan teman-teman semua bahwa paket platinum itu belajar sekali saja bayarnya, dan ini Sudah garansi bisa uang dipakai. kembali. Wah, Anda berarti tidak perlu dikembalikan uangnya karena udah Betul, lulus ya. alhamdulillah. Terus luar biasanya lagi, ini hanya sekali bayar seumur hidup. Iya, sekali bayar sudah bisa dipakai seumur hidup, dan bagusnya kan aplikasinya sudah tersedia di App Store atau di Play Store, Kak. Jadi mau di mana saja dan kapan saja kita bisa belajar. Masya Allah. Oke, apa sih bedanya dengan paket reguler? Teman-teman semua, paket reguler ini Anda boleh cek bahwa paket reguler ini harganya itu normalnya 774.000. Betul. Nah, diskon 50% plus hari ini kita diskon 50.000. Jadi Wah, Anda cukup luar bayar biasa. 337.000 saja. Betul, Kak, iya. Jadi tidak perlu bayar 387.000 untuk yang ambil paket reguler. Sedangkan paket platinum itu kita dapat potongan 50% dari harga 998.000, tinggal bayar hanya 499.000 Betul saja. sekali. Jadi pilihan ada di tangan Anda ya, sahabat BLC. Kalau saya silakan sih putuskan. pilih paket platinum aja sih. Kenapa?
Karena misalnya kalau kita udah lulus tahun ini, paket platinum kan kita bisa kasih ke keluarga kita mungkin, kerabat kita mungkin. Iya, betul bisa. Emailnya Kan bisa dikasih? kan bisa seumur hidup, Kak. Berarti bukan cuma gaji aja yang bisa diwariskan ya? Betul. Paket BLC online juga bisa diwariskan ke Bisa adik diwariskan, mungkin atau ke siapa yang mau daftar ASN kan bisa dibagi. Kalau misalnya contohnya saya kan alhamdulillah sudah lulus di 2019 kemarin, otomatis paket BLC yang saya punya kan saya bisa kasih ke adik saya, itu kan berlaku seumur hidup. Artinya keren nih, bisa dapat pahala juga ya, karena Betul sekali. bisa Bisa di-share, betul sekali. Oke, ya itulah sharing yang keren banget, pengalaman menarik sekali dari sosok Andi Rida Lestari yang akhirnya menjadi seorang ASN ya. Alhamdulillah. Jadi siap-siap ya, dapat traktiran. Traktiran pertama udah ya, udah gaji Belum, pertama. Kak, belum. Siapa yang mau ditraktir nanti? Kasih ke orang tua dulu, Kak. Masya Allah. Betul banget. Bayangkan pengorbanan orang tua kepada kita yang sudah memberikan kita segalanya, perjuangan, pengorbanan luar biasa dari orang tua. Ini adalah sosok seorang pemudi yang membuktikan hasilnya, belajarnya, kerja kerasnya, dan akhirnya bisa lulus menjadi seorang PNS. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu juga menular kepada teman-teman semua sahabat BLC dimanapun Anda berada yang menyimak baik via Zoom, YouTube, ataupun lewat Fajar TV streaming di televisi. Baik, terima kasih Kak Rida sudah berbagi kepada kami. Baiklah, kita akan mulai lanjutkan di soal berikutnya, dan di mana ini akan dijelaskan oleh sosok pemateri tentor kita, TWK. Nah, di samping saya sudah ada sosok. Nah, saya akan tampilkan dulu. Mohon maaf, saya jadikan dulu. Oke, boleh kita mute di atas itu di F1 di keyboard tak, supaya tidak keluar suaranya. Ya, tapi nama di sini saya kasih jadi Muhammad. Iya, ada screen tak? Iya, tunggu ya. Muhammad Arif Pratama. Oke, saya jadikan co-host ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kita akan belajar dari tentor TWK. Kita perkenalkan ada di sini Kak Andi Muhammad. Bukan Kak Andi ya, Kak Muhammad Arif Pratama SPD. Assalamualaikum. Gimana kabar nih Kak? Siap ya? Siap. Oke, sambil dipasang dulu mikrofonnya, sambil mempersiapkan diri. Nah, Kak Arif Pratama akan menjelaskan soal apa ini Kak? Tes wawasan kebangsaan. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan dulu sebelum teman-teman ini, kan ada juga yang baru pertama kali mau tes, mereka belum tahu apa itu TWK. Tadi juga TIW itu apa? Bisa dijelaskan dulu dasarnya, baru kita jelaskan soal-soalnya. Oke Kak ya? Ya, untuk belajar langsung ya, mari kita sama-sama menyimak. Tanpa berlama-lama kita berikan kesempatan ini kepada Kak Muhammad Arif Pratama. Silakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua, Sobat BLC. Jadi pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Ya, mungkin Sobat BLC yang sempat ikut tes tadi ya, memiliki pengalaman pada saat tes SKD di tes CPNS, baik itu 2018, 2019, atau bahkan 2017. Mungkin melihat bahwa ternyata TWK ini adalah salah satu item yang cukup rumit atau cukup susah untuk kita taklukkan. Ya, walaupun di antara bidang-bidang yang lain, nilai TWK ini adalah memiliki standar yang paling kecil di antara semua. Ya, karena kalau di tahun lalu di 2019 Kak, itu sekitar untuk TWK. Dari 30 nomor, artinya kita bisa memperoleh nilai sebanyak 150 poin maksimal. Ya, nah kita hanya benar minimal 65 poin atau 13 nomor. Cuman untuk mencapai angka 65 ini ya banyak teman-teman yang gagal, mungkin karena soal TWK ini butuh pemahaman yang lebih
banyak lagi dan juga cakupannya agak luas. Ya, cakupannya agak luas karena menyangkut tentang wawasan kebangsaan. Nah, di wawasan kebangsaan ini masuk pilar-pilar negara, nilai-nilai integritas, ya, terkait juga dengan bela negara dari tes wawasan kebangsaan. Nah, teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk nanti pada saat mengikuti tes CPNS 2021, ya. Tentu selain kita berikhtiar ya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan, tentu harus disertai dengan doa. Nah, kunci dari TWK itu sendiri yang sedikit saya bisa bocorkan, nanti kita banyak membahas itu ketika kita sharing lewat pembelajaran online ya, yang sudah dipaparkan tadi oleh Kak Sarwandi untuk kegiatan pembelajaran baik itu paket reguler maupun paket platinum seperti itu. Nah, slide-nya belum tampil ya. Saya sudah coba kita ulangi dulu, stop screening dulu. Kita screen dulu, full screen slideshow. Tekan 2 kali saja ya. Oke. Ya, sudah tayang. Ya, tekan 2 kali. Ya, sudah tayang. Oke. Nah, oke. Slideshow mungkin. Oke. Baik Sobat BLC, kita lihat di sini saya sengaja menggunakan latar ada Pancasila, ada monumen dari pahlawan G30 SPKI atau pahlawan revolusi yang gugur pada tahun 1965 serta bendera merah putih dan bagaimana proses pelaksanaan demokrasi. Nah, sebenarnya soal-soal TWK itu tidak jauh dari itu. Maka Sobat BLC butuh melihat kembali catatan-catatannya waktu di sekolah dasar tentang PPKN, tentang pelajaran IPS, tentang pelajaran sejarah ya sampai di tingkat SMA, karena soal-soal yang banyak muncul ada soal-soal yang sangat basic sebenarnya, cuman mungkin karena sudah lupa, terlalu banyak kesibukan sehingga soal-soal yang itu tidak sempat lagi dipelajari, Kak. Cari uang, banyak online. Betul. Lupa pelajaran-pelajaran pada saat SD waktu ataupun SMP dan SMA waktu itu. Nah, kita lihat Sobat BLC untuk soal nomor 1, di mana soalnya adalah instrumen bela negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, B. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, C. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, D. TAP MPR nomor angka Romawi 6/2000, dan opsi E semua benar. Nah, kita lihat opsi per opsi dari soal nomor 1 ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bunyi instrumen bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Maka Sobat BLC ketika mendapati soal yang seperti ini, ya tentu mengambil aturan hukum yang tertinggi. Ya, jadi kalau misalkan terdapat beberapa item yang menyangkut terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, maka Sobat BLC harus memilih aturan yang paling tinggi. Ya. Jadi kita lihat opsi A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ini undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Ya, kita lihat dulu apakah opsi A ini masuk atau tidak. Kita centang, bisa di buku Sobat BLC atau di file yang tadi sudah diberikan. Nah, opsi B, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, Undang-Undang Dasar terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan dan yang kedua adalah bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri atas 4 alinea, ya, mulai dari bahwa sesungguhnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, khusus di alinea keempat terdapat tujuan negara dan juga tentang terdapat dasar negara. Ya, tujuan negara ada di kalimat-kalimat awal di alinea keempat atau paragraf keempat, dan dasar negara itu ada di kalimat-kalimat akhir dari paragraf atau alinea keempat ini. Nah,
di situ tidak disebutkan secara langsung dari poin tentang pertahanan dan keamanan negara. Maka opsi B tidak termasuk. Nah, ketika Sobat Belsi sudah mendapati soal yang salah atau jawaban yang salah dari soal ini, maka semua benar ini sudah pasti otomatis salah. Ya, jadi B dan E ini sudah salah. Nah, kita lihat pasal atau poin C ini tentang pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal ini ya berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya, sudah sesuai ya dengan bunyi redaksi tadi. Maka sudah jelas untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mungkin tadi Sobat Belsi sudah melihat bahwa oh ternyata jawaban saya salah di sini ya. Sekali lagi tadi B karena sudah otomatis salah maka opsi E sudah gugur ya. Dan ketika ada aturan yang menyangkut hal yang sama, kita ambil aturan yang paling tinggi. Nah, tentu urutan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat soal nomor 2. Komponen pertahanan negara meliputi 3 hal, yaitu A. TNI Angkatan Darat, A. Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. TNI, Polri, dan masyarakat. C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. D. Utama, cadangan, dan pendukung. E. Agresi, militer, dan sipil. Nah, Sobat Belsi, terkait dengan pertahanan negara, itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nah, khusus untuk komponen pertahanan negara ini terdapat di ayat kedua dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, di mana di situ terdiri atas 2 komponen ya. Pertahanan negara itu terdiri atas 2 komponen. Yang pertama adalah komponen utama, yakni TNI dan Polri. Ya, jadi pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tanggung jawab utama dari TNI dan Polri, di mana TNI melaksanakan khusus untuk bagian pertahanan saja dan Polri itu untuk melaksanakan bagian keamanan. Nah, ketika ada kolaborasi di antaranya itu adalah bagian dari kerjasama. Nah, sedangkan komponen cadangannya adalah masyarakat. Ya, maka ketika misalkan TNI dan Polri ini sudah kewalahan ketika terjadi perang, ya kita sebagai warga masyarakat itu wajib untuk membantu. Maka sebagai tenaga cadangan atau pendukung. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah B, TNI, Polri, dan masyarakat. Poin ini juga yang sebenarnya membuat pemerintah bisa menerapkan sistem wajib militer ketika misalkan kondisi negara kita dalam kondisi yang sedikit darurat dan butuh bantuan dari tenaga masyarakat seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Nah, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, prinsip yang dianut adalah sebagai berikut, kecuali A. Bangsa Indonesia berhak membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan dari segala ancaman. B. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. C. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. D. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Nah, Sobat Belsi, ketika Sobat Belsi mendapatkan soal-soal yang cukup panjang jawabannya, untuk membuat kita tidak bingung lagi ya dan terbolak-balik dalam memikirkan apa jawabannya, kita bisa melakukan eliminasi terhadap jawaban yang ada, apakah itu cocok ataupun tidak cocok. Nah, ketika terdapat 2 jawaban yang cocok dengan konteks soal, maka kita harus memilih jawaban yang paling lengkap di antara yang ada sebelumnya. Nah, kita lihat opsi A. Bangsa Indonesia berhak membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pertahanan negara ya, Sobat Belsi, maka ini tidak termasuk opsi jawaban nomor 3.
Ya, jadi A sudah salah. B. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Ini jelas negatif ya, Sobat Belsi. Maka kita bisa masukkan ini sebagai salah satu pilihan jawaban. Kita lihat opsi yang lain dulu. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. Ini benar ya, sama tadi dengan opsi A. Maka A dan C ini otomatis bukan jawaban dari nomor 3 ini. Nah, D. Pembelian negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Ini termasuk juga ya poin positif, maka bukan juga jawabannya. E. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Ini jelas positif juga. Maka A, C, D, dan E ini merupakan pernyataan yang positif dan masuk ke dalam konteks soal. Nah, yang termasuk kecuali di sini tadi adalah opsi B. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini, manakah yang salah mengenai MPR? A. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. B. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. C. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. D. MPR tidak boleh mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. E. MPR yang melantik wakil presiden. Baik, Sobat Belsi, kita lihat opsi-opsi yang tersedia dari soal nomor 4 ini, di mana kita lihat opsi A dulu. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, dalam pemilihan legislatif, masyarakat tidak memilih anggota MPR secara langsung. Ya, yang kita pilih adalah anggota DPR, anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 atau provinsi, maupun DPRD tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Nah, sedangkan MPR, ya, ketika seseorang sudah terpilih menjadi anggota DPR ataupun anggota DPD, maka secara otomatis dia sudah masuk menjadi anggota MPR. Maka disebut bahwa MPR adalah lembaga yang menggunakan sistem bikameral atau 2 kamar, karena keanggotaannya berasal dari DPR dan juga DPD itu sendiri, di mana anggota DPR pada tahun ini menurut undang-undang harusnya sekitar 560 orang ya, tetapi terdapat penambahan sekitar 571 orang dari anggota DPR secara nasional. Sedangkan anggota DPD itu di tiap provinsi itu diwakili oleh 4 orang ya. Maka ketika kita mengalihkan dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia itu sebanyak 34 provinsi ya, maka sekitar 136 jumlah anggota DPD secara nasional. Setiap provinsi itu memiliki wakil yang jumlahnya sama untuk DPD. Maka ini termasuk ya dengan poin A ini. B. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ini termasuk juga ya. Jadi ketentuannya kenapa MPR itu bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun ya, karena untuk mengumpulkan anggota MPR itu cukup sulit untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Biasanya pada saat sidang rapat paripurna ketika mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan dari mereka mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban presiden pada saat sidang penyampaian sidang laporan pertanggungjawaban pada tanggal 16 Agustus tiap tahun ya. Sedangkan yang sedikitnya sekali dalam 1 tahun itu adalah DPR. Nah, maka opsi B ini sudah benar ya, menyangkut MPR. Nah, selanjutnya segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, dalam pengambilan keputusan MPR tentu ya kita lihat cukup sulit ya ketika misalkan mereka melakukan itu dengan musyawarah mufakat atau misalkan mengambil keputusan langsung dan tidak ada perdebatan di dalamnya. Maka kebanyakan putusan-putusan yang dihasilkan oleh MPR ini melalui mekanisme voting. Biasanya menggunakan sistem fraksi-fraksi yang ada di
di MPR itu sendiri ya, sehingga secara akumulasi. Jadi contoh misalkan fraksi partai ini secara akumulasi itu adalah pendukung dari keputusan yang ada. Nah, selanjutnya MPR tidak boleh mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, ini adalah pernyataan yang keliru atau salah terkait dengan fungsi dan peranan MPR itu sendiri, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Jadi yang berhak untuk melakukan amandemen undang-undang dasar adalah MPR, bukan DPR dan DPD. DPR dan DPD serta Presiden dan lembaga-lembaga lainnya memberikan masukan kepada MPR terkait dengan pasal-pasal mana yang akan diubah ataupun pasal-pasal mana yang akan ditambahkan seputar peran dari dan fungsi dari MPR itu sendiri. Maka pernyataan yang salah mengenai MPR itu di D. Kita lihat opsi E dulu. MPR yang melantik wakil presiden. Nah, ini MPR berhak ya, Sobat Belsi, untuk melantik presiden dan wakil presiden dengan mengangkat sumpah jabatan dari masing-masing pimpinan negara ini. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. MPR tidak boleh mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, karena ini adalah merupakan pernyataan yang salah. Harusnya MPR boleh mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kita lanjut soal nomor 5 ya, Sobat Belsi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. A. Sebelum pelaksanaan pemilu. B. Selambat-lambatnya 45 hari sebelum pelaksanaan pemilu. C. Selambat-lambatnya 60 hari sebelum pelaksanaan pemilu. D. Selambat-lambatnya 90 hari sebelum pelaksanaan pemilu. E. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, Sobat Belsi, di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi tidak ada range hari atau range bulan dari pengajuan pasangan partai politik ini, ya, sesuai dengan ketetapan dari KPU Pusat. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah A. Sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, dalam aturan terkait dengan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya, baik oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, ini ditetapkan berdasarkan batas ambang minimal ya, atau presidential threshold yang sebesar 20% dari total kursi yang ada di DPR. Maka ketika ada partai politik yang jumlahnya mencapai 20% ya minimal kursi di DPR, maka dia boleh mengajukan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi ketika dia merupakan partai dengan jumlah di bawah 20%, maka dia harus cari partai tambahan atau partai yang bisa diajak bekerja sama, yang punya satu visi untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Maka ketika kita lihat batas ambangnya 20%, maka maksimal total pasangan calon yang bisa maju ke Pilpres itu sekitar 4 pasangan saja. Ya, jadi itu adalah batas ambang minimal. Sekian Sobat Belsi untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan pada siang hari ini. Kita nantikan dalam pembahasan ataupun pembelajaran online maupun offline di center. Terima kasih Kak Sarwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang sangat menarik ya. Jadi TWK ini memang harus kembali lagi ke basic. Jadi kesimpulannya adalah kita kembali lagi kepada pelajaran-pelajaran waktu kita masih SD, SMP, dan SMA. Dan memang ini dasar sekali, karena negara kita ini memang kita harus punya prinsip dalam bernegara. Nah, baiklah teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya uji dulu tes konsentrasi. Coba angkat tangan kanan. Semuanya angkat tangan kanan. Lalu diputar. Semuanya. Lebih kencang. Lebih kencang lagi, kayak gini. Bukan gini-gini, ini melambai namanya. Begini, diputar kayak gini. Oke. Terus diputar sampai darahnya itu ada di jari jemari. Terasa? Sampai terasa? Terasa? Oke. Setelah itu, coba pegang dagu. Pegang dagu.
Pegang dagu. Dagu. Dagu itu di mana? Ini TWK ya? TU atau apa ini? Oke, jadi jangan sampai kita salah konsentrasi. Tetap fokus ya. Jangan pikirkan cicilan dulu sama pikirkan mantan. Ya, kalau Anda lulus PNS, banyak orang yang ngejar-ngejar Anda. Ya. Baiklah teman-teman semua, kita lanjut lagi. Nah, oke, hari ini penjelasan soal berikutnya sambil mempersiapkan. Ya. Oke, saya akan tampilkan. Nah, Jangan nih, biar hitung saja. Persiapkan diri Anda. Nah, tunggu. Ini. Siapa di sini namanya? Nurmia Ahmad. Mia Ahmad. Oke. Sebelum saya mempersilahkan kepada pemateri kita, saya akan tampilkan lagi pemateri kita hari ini adalah Kakak Nurmia Ahmad SM. Beliau adalah tentor di BLC yang mengajarkan soal-soal TKP. Nah, beliau masih sangat muda sekali. Kita akan belajar dari Kak Nurmia. Sebelum saya mempersilakan kepada Kak Nurmia, kepada sahabat BLC dimanapun Anda berada, bahwa BLC ini mempersiapkan ya diri kita untuk bisa lulus tes CPNS 2021. Kenapa? Karena kita ada paket untuk belajar. Jadi bimbingan belajar ini membuat kita lebih kaya terhadap materi, kaya terhadap soal-soal, karena kita latihan terus, dan uniknya kita tanpa perlu tatap muka. Biar dimanapun kita berada, kapanpun, di rumah, mau lagi jalan-jalan, lagi santai duduk, nongkrong, bisa sambil kerjakan soal. Karena ada juga banyak sekali tryout yang Anda bisa kerjakan sehingga Anda bisa ngetes diri Anda. Karena di sini ada paket reguler yang menyiapkan 10 materi berupa e-book, ada 1000 video materi pembelajaran, ada 5000 soal SKD, ada video pembahasan pola soal, kelas streaming 3 kali sepekan, kelas sharing di Telegram, dan bonus soal-soal SKB yang begitu banyak. Nah, Anda tahu bahwa investasi tetap perlu karena kita berinvestasi leher ke atas, kita belajar. Ini teman-teman semua, harga normalnya adalah 774.000. Tapi daftar hari ini kita kasih diskon 50% hari ini. Cara daftarnya, Anda boleh menghubungi ya admin di Bintaro Learning Center di nomor WA yang sudah terpajang di atas. Anda boleh cek ini 0821 9672 7676. Mungkin di Fajar TV juga bisa menampilkan slide berikut ini. Nah, itu untuk paket reguler. Oh, ada kabar baik. Kalau daftar hari ini kita kasih tambahan diskon untuk paket reguler saja. Itu tambahan diskon 137.000 saja. Jadi Anda bisa mendapatkan diskon 50.000 lagi, jadi sisa 337.000 dari harga normal 774.000. Lalu paket platinum juga ini keren banget loh. Kenapa? Karena ada garansi uang kembali dan hanya sekali bayar. Nah, di mana paket platinum ini perbedaannya dibandingkan paket reguler, lebih banyak soal-soal yang kita akan dapatkan. Ada 11.000 soal SKD, ada 10 materi berupa e-book, ada 1.000 video materi pembelajaran, video pembahasan pola soal, kelas streaming 3 kali sepekan, jadi 3 kali seminggu ini kita belajar terus lewat streaming. Ada kelas sharing ya di Telegram, dan juga banyak sekali bonus soal-soal SKB. Dan ini hanya sekali bayar, lifetime, sekali seumur hidup. Jadi Anda bisa mewariskan juga seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Rida, di mana Rida ini luar biasa dan sudah lulus karena mengambil paket platinum. Dan ini investasinya murah sekali. Kenapa teman-teman semua? Kita hanya bayar 998.000 saja. Itu pun sudah diskon juga hari ini, diskon 50%, hanya 499.000 saja. Silakan memutuskan, silakan memilih mau ambil yang reguler atau platinum. Pilihan ada di tangan Anda, dan keputusan Anda menentukan bagaimana masa depan Anda. Keputusan Anda hari ini bisa membuat bagaimana masa depan kita di kemudian hari, insya Allah. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan sambut pemateri berikutnya. Di sini, Kak Nurmia Ahmad sudah siap. Bagaimana Kak Nurmia? Siap? Siap. Oke, saya tampilkan. Nah, ini dia Kak Nurmia. Kak Nurmia, bahas soal apa lagi hari ini? Ya, sekarang saya akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke.
kalau begitu kita persilahkan kepada Kak Nurmia ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Sarwandi. Sama-sama. Selaku tentor TKP di BLC. Nah, TKP ini berbeda dengan TIU dan TWK, di mana soal TKP tidak memiliki jawaban salah, tetapi dia memiliki poin-poin di setiap opsi dari 1 sampai 5. Nah, jadi tugas kita adalah mencari poin tertinggi atau poin 5 di antara 5 opsi. Sedangkan kalau untuk passing grade itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2020 itu passing grade TKP itu 143, sedangkan tahun lalu itu passing grade-nya diturunkan jadi 126. Nah, untuk soal-soal TKP sendiri berbeda dari tahun ke tahun, kadang ada yang mudah, kadang juga ada yang HOTS atau soal dan jawabannya sangat panjang-panjang sehingga menyita waktu untuk peserta. Baik, untuk topik-topik yang ada di TKP itu bermacam-macam juga tergantung dari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Permenpan. Kalau tahun sebelumnya itu ada 16 topik, tapi tahun lalu cuma 5 topik yang ada di soal TKP. Baik, langsung saja kita ke contoh soal atau soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, soal yang pertama. Atasan Anda tergolong cuek atau tidak peduli terhadap aturan. Suatu ketika, dia meminta Anda untuk mengunjungi situs web yang, oh maaf Kak, ini agak... Ya, boleh bantu dulu. Ya itu aja. Oke. Oh, ya. Sip. Sorry. Digeser. Oke, saya ulang ya. Nomor 1, atasan Anda tergolong cuek atau tidak peduli terhadap aturan. Suatu ketika, dia meminta Anda untuk mengunjungi situs web yang berisi informasi rahasia yang hanya dapat diakses oleh pejabat. Dalam hal ini, Anda akan A. Melaksanakan perintahnya, B. Menolak perintahnya dengan tegas, C. Melaksanakan perintahnya dengan melakukan dokumentasi, D. Tidak menanggapinya, atau E. Bersikap diam saja dan menghindar. Nah, sahabat BLC tadi ingat kan jawabannya apa? Kita lihat jawaban dengan poin 5 ya. Jadi poin 5 itu ada di opsi... Udah muncul. Ditekan dulu layar, tekan layar. Ya, next mikir. Next. Oke, sudah muncul ya. Jadi poin 5 itu ada di opsi B, yaitu menolak perintahnya dengan tegas. Ayo, ada yang benar nggak ini sahabat BLC? Jadi kenapa kita harus menolak? Karena itu bukan wewenang kita. Sudah dijelaskan di soal bahwa situs web itu berisi informasi rahasia yang hanya dapat diakses oleh pejabat. Maka ketika kita meskipun kita disuruh oleh atasan, kita nggak boleh karena itu bukan wewenang kita. Kemudian poin 4 itu ada di opsi C, yaitu melaksanakan perintahnya dengan melakukan dokumentasi. Nah, kita bisa saja melaksanakan perintahnya, tetapi harus dengan dokumentasi supaya jaga-jaga jangan sampai ketika sesuatu masalah terjadi ke depannya kita ada bukti dokumentasi bahwa atasan yang menyuruh, seperti itu. Kemudian poin 3 itu ada di opsi E, bersikap diam saja dan menghindar. Iya, terus poin 2 itu ada di opsi D, tidak menanggapinya. Dan tentu saja poin 1 atau poin yang paling tidak benar itu adalah melaksanakan perintahnya. Oke, jadi sahabat BLC boleh menjawabnya via chat ya, supaya kita tahu nih. Oh iya, dapat betul. Poin berapa ya? Tadi dia dapat jawab yang apa, boleh di komen di via chat. Komen di via chat ya. Oke, ada yang menjawab B. Wah, oke, mantap. Ya, sudah Tapi mantap. sebentar, kita akan tunjukkan lagi soal yang baru ya. Nah, lanjut silakan kami ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Aduh. Bagaimana ini Kak? Perusahaan Anda bekerja sama dengan apa nih baca? Oke, oh ya. Perusahaan lain yang bergerak di bidang pendampingan atau konsultan informasi untuk mempermudah sistem yang ada di perusahaan Anda. Menurut Anda ini A. Tidak efektif dilakukan karena harus mengeluarkan biaya, B. Tidak efektif dilakukan karena tidak memanfaatkan sumber daya manusia dalam organisasi secara maksimal, C. Efektif dilakukan sepanjang membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan, D. Efektif dilakukan sepanjang biaya yang dikeluarkan relatif murah, atau E. Efektif dilakukan apabila memberikan pengetahuan tambahan kepada
karyawan. Sudah ada yang jawab nih, ada yang C, ada yang E. Oke, sudah ada yang jawab ya. Nih, berapa poinnya masing-masing yang menjawab ya? Oke. Langsung kita jawab ini, Kak. Silakan. Iya, siap. Jadi poin 5 itu ada di opsi. Tada. Kenapa nggak mau lagi? Ini dia. Silakan, diklik lagi. Ya, Iya. betul sekali. Di C, Selamat buat penjawab efektif C. dilakukan sepanjang membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena ini topiknya teknologi informasi dan komunikasi ya, dimana di sini kita harus memanfaatkan teknologi dalam mengefektifkan pekerjaan. Jadi dalam hal ini ketika kita bekerja sama dengan pengembang, pendampingan konsultan informasi itu sangat efektif karena membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan di poin 4 itu ada di opsi E. Efektif dilakukan apabila memberikan pengetahuan tambahan kepada karyawan. Ya, selain membantu perusahaan juga memberikan pengetahuan tambahan kepada karyawan supaya nantinya bisa mandiri tanpa perlu pendampingan lagi. Kemudian di poin 3 ada di opsi B, yaitu tidak efektif dilakukan karena tidak memanfaatkan sumber daya manusia dalam organisasi secara maksimal. Poin 2 ada di opsi D, efektif dilakukan sepanjang biaya yang dikeluarkan relatif murah, dan tentunya poin 1 ada di opsi A, tidak efektif dilakukan karena harus mengeluarkan biaya. Sudah banyak yang benar ya, Kak? Masya Allah, banyak yang jawab C, dan ada satu orang yang saya lihat di sini menjawab E. Berarti poinnya cukup tinggi ya? Ya, 4 sama saja. Iya, oke. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jika kolega Anda memberitahu Anda tentang masalah hidup yang dia jalani sejauh ini, maka Anda akan A. menyampaikannya, kenapa ini? Oke, menyampaikannya ke rekan kerja lainnya. Coba di exit di atas. Ya itu. Oke. Atau tekan layar aja, ya. A. menyampaikannya ke rekan kerja lainnya. B. menyampaikannya ke bagian sumber daya manusia kantor agar ia diberi kompensasi. C. mendengarkannya saja tanpa harus memberikan solusi karena saya tidak pernah mengalami. D. mendukung apapun keputusannya dan berusaha memberikan solusi terbaik menurut pandangan saya. Atau E. tidak mendengarkannya karena ia sedang menjalani strategi untuk dikasihani. Oke, sangat lagi miris. cari perhatian, caper ya. Berarti ini jawabannya tadi udah ada yang nongol 5 poinnya itu di D ya? Di D. Oke. Teman-teman banyak yang jawab D ya? Banyak yang jawab D. Tadi belum disebutkan D, tapi udah banyak yang jawab D. Mantap ya. Berarti Mantap, udah iya. calon ini semua, insya Allah. Kita lihat poin 5, iya di D. Mendukung apapun keputusannya dan berusaha memberikan solusi terbaik menurut pandangan saya. Karena sebagai rekan kerja, kita harus memiliki empati terhadap rekan kerja lainnya. Jangan suuzon seperti opsi E ya, tidak mendengarkannya karena ia sedang menjalankan Kira-kira itu strategi. poin berapa itu E ya? Sampai kita lihat. Mari kita lihat, kita buka semua. Ya, jadi poin 4 itu ada di C, mendengarkannya saja tanpa harus memberikan solusi karena saya tidak pernah mengalami. Ini bisa juga karena jangan sampai kita memberikan solusi yang salah ya, karena kita belum pernah mengalami. Jadi kita cukup mendengarkannya, karena seseorang yang curhat itu biasanya cukup didengar saja dia sudah lega. Kemudian poin 3 itu ada di opsi A, menyampaikannya ke rekan kerja lainnya. Itu seperti bergosip ya. Menyampaikan satu Jangan dibudayakan yang nanti lain. ya kalau udah jadi ASN. Kemudian poin 2 ada di opsi B, menyampaikannya ke bagian SDM kantor agar ia diberikan kompensasi. Ini juga bisa. Ya, jadi opsi E itu ya pasti poinnya 1 karena jahat, suuzon. Kita nggak boleh suuzon, kita harus selalu berpikir positif. Iya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ketika orang asing bertanya tentang keberagaman Indonesia, Anda akan menjawab keanekaragaman Indonesia itu A. sangat istimewa namun dirusakkan oleh masyarakatnya sendiri karena tidak menghargai perbedaan. B. sangat istimewa karena didukung oleh masyarakat yang cinta keberagaman yang saling menghargai perbedaan. C. tidak istimewa karena banyak masyarakat yang tidak menghargai perbedaan. D. cukup istimewa karena semakin banyak yang menyadari bahwa perbedaan itu bukan untuk dipaksakan
bersatu, melainkan untuk dihargai dan dihormati agar tercipta kedamaian, atau E, tidak ada. Jadi di Indonesia itu berbagai macam suku, agama, dan budaya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agar tercipta kesejahteraan atau kedamaian, cinta damai ya istilahnya. Jadi kita langsung saja di poin 5 itu di opsi B. Wah, berarti sangat istimewa karena didukung oleh masyarakat yang cinta keberagaman, yang saling menghargai perbedaan. Jadi kita jangan karena kita berbeda agama atau berbeda suku maka kita saling bermusuhan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Kemudian poin 4 itu ada di opsi D, cukup istimewa karena semakin banyak yang menyadari bahwa perbedaan itu bukan dipaksakan bersatu, melainkan untuk dihargai dan dihormati agar tercipta kedamaian. Kemudian poin 3 ada di opsi A, yaitu sangat istimewa namun dirusakkan oleh masyarakatnya sendiri karena tidak menghargai perbedaan. Terus poin 2 ada di opsi C, tidak istimewa karena banyak masyarakat yang tidak menghargai perbedaan, dan tentunya yang sangat salah itu adalah poin E, tidak ada. Sedangkan di Indonesia itu beraneka ragam ya. Oke, jadi 4 nomor itu ada yang dapat poin 20 totalnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 4 yang kita bahas. Bisa dijawab Kak, baru kita melangkah ke soal nomor 5. Iya, silahkan. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia. Boleh. Nomor 5, karena pimpinan sedang pergi atau apa tuh? Atau cuti, atasan Anda pergi keluar kantor di jam kerja sesaat setelah absen di pagi hari. Jadi yang harus Anda lakukan adalah A. Mendokumentasikan kekosongan kursi atasan di jam kerja lalu melaporkannya ke sumber daya manusia. B. Tidak menanggapinya karena itu budaya yang sudah mengakar turun-temurun. C. Tidak terlalu mencampuri urusan tersebut karena itu bukan urusan saya. D. Mencari tahu kegiatan yang ia lakukan. Atau E. Menghubunginya apabila perlu saja sehubungan dengan pekerjaan di jam kerja apabila saya membutuhkannya. Ya, bisa dijawab sahabat BLC Kak, yang jawab. Ya, silahkan dijawab via chat. Ada yang jawab E, ada yang jawab banyak E nih kayaknya nih. E. Menghubunginya apabila perlu saja sehubungan dengan pekerjaan di jam kerja apabila saya membutuhkannya. Ya, langsung saja kita jawab ya Kak. Poin 5 itu ada di opsi, ya betul, E. Menghubunginya apabila perlu saja sehubungan dengan pekerjaan di jam kerja apabila saya membutuhkannya. Jadi ketika atasan keluar kantor di jam kerja itu belum tentu dia pergi foya-foya atau pergi ke kantin, tapi bisa saja dia juga melakukan pekerjaannya di luar kantor. Jadi kita jangan suuzon. Jadi kita hubungi saja apabila kita membutuhkannya sehubungan dengan pekerjaan kita. Kemudian poin 4 itu di D, mencari tahu kegiatan yang ia lakukan. Kemudian poin 3 itu ada di opsi C, yaitu tidak terlalu mencampuri urusan tersebut karena itu bukan urusan saya. Ya, seperti ini ya sahabat BLC. Kemudian poin 2 itu ada di opsi B, yaitu tidak menanggapinya karena itu budaya yang sudah mengakar turun-temurun. Dan tentu saja poin 1 itu ada di opsi A, yaitu mendokumentasikan kekosongan kursi atasan di jam kerja lalu melaporkannya ke SDM. Sedangkan kita nggak tahu bos ini lah ya, atasan kita lagi kemana. Jadi jangan suuzon. Nah, seperti itu sahabat BLC ya. Semoga banyak yang sudah menjawab benar ya di tryout tadi. Sekian pembahasan dari saya. Semoga kedepannya tes-tes selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih Kak Sarwandi. Sama-sama Kak Mia. Masya Allah, beri aplaus dulu dong. Saya lihat ada banyak yang menjawab dengan poin 5 di sini ya. Ini bertanda baik nih. Kayaknya di CPNS 2021 ini tesnya kita dapat nilai TKP lebih dari 126 bahkan ya. Itu batas minimal ya, 126 poin untuk soal TKP. Jadi teman-teman yang lulus di TKP, insya Allah itu menjadi salah satu tanda insya Allah kita bisa dapatkan nilai lebih untuk bisa lulus insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Diaminkan dong. Amin. Baik, teman-teman semua, kita akan melanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Masih siap belajar?
Siap? Katakan siap. Ini? Woi, mantap. Semuanya berteriak di depan layar. Ya, saya yakin suara Anda itu sebenarnya walau saya tidak dengar tapi sampai di hati. Iya, Masya Allah. Serius ini ya. Ini disaksikan oleh banyak sekali ya orang di Fajar TV di televisi kita, dan juga ini ditayangkan lewat streaming di YouTube. Dan Anda boleh bagikan buat saudara Anda, buat teman Anda, buat kerabat Anda yang mau ikut untuk menyimak pembahasan soal, gratis kok untuk Anda bagikan link streamingnya. Ya, kecuali tryoutnya tadi itu kan untuk Anda saja, buat teman-teman peserta Zoom. Ya, baik. Saya akan kembali memberikan. Nah, saya setting dulu nama di Zoom. Jamaluddin Gesrianto, Kak. Jamaluddin Gesrianto. Oke. Nah, saya akan jadikan dulu co-host. Masya Allah, sudah ada di tengah-tengah kita. Pemateri berikutnya saya tampilkan dulu. Nah, ini dia. Pemateri berikutnya akan membahas tentang bahasa Indonesia. Wow, saya itu jujur cinta banget dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Walau kita ini Makassar, banyak orang Makassar yang sedang menyimak, kita harus bangga dengan bahasa kita. Kenapa? Karena berbagai banyak suku, banyak bahasa daerah, kita disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Sedangkan di negara lain itu mereka berbeda-beda ya bahasa, ya, atau mungkin cuma satu bahasa saja. Tapi kita ini dengan beragam banyak bahasa, kita bisa disatukan dalam satu bahasa. Nah, sebelum saya tampilkan, saya mau umumkan lagi bahwa teman-teman semua di sini persiapkan diri Anda untuk ikut bimbingan belajar di DLC. Sekali lagi bahwa hanya hari ini saja diskon 50%, tambah 50.000 untuk paket reguler. Teman-teman sudah tahu bahwa manfaatnya banyak sekali, di mana kita mendapatkan materi yang begitu banyak. Ada 10 materi berupa e-book, ada 1000 video materi pembelajaran, 5.000 soal SKD, video pembahasan pola soal, kelas streaming 3 kali sepekan, kelas sharing Telegram, bonus soal-soal SKB. Dan itu hanya cukup membayar 387.000 dari harga normal 774.000. Jadi kalau Anda ngecek via website, Anda daftar via website, mohon maaf Anda tidak akan dapat diskon. Hanya Anda dapat diskon kalau Anda menghubungi nomor WA yang saya lampirkan di atas ini. Boleh ditampilkan untuk via Fajar TV. Ya, ada di atas ini, Anda boleh hubungi. Ini Anda dapat potongan lagi 37.000 saja. Hanya hari ini. Silakan Anda chat langsung ke admin Bintaro Learning Center. Terus juga ada paket platinum yang dimana di sini juga ada banyak sekali materi. Hanya perbedaannya dengan paket reguler, kita ada 11.000 soal SKD. Dan uniknya kita hanya sekali bayar, jadi lifetime, seumur hidup. Dan ini garansi uang kembali jika tidak lulus. Wah, mungkin Anda bertanya, kok bisa ya tidak ada garansi uang kembali? Nanti akan dijelaskan kenapa bisa ada garansi uang kembali. Nah, dan harga paketnya murah banget, hanya 499.000 saja. Daripada Anda bayar setiap tahun paket reguler, nah, tidak ada jaminan juga, tidak ada garansi, mending ambil paket platinum. Kenapa? Karena betul-betul paket platinum ini menyiapkan lebih banyak lagi fasilitas buat Anda. Oke, itu saja untuk kali ini. Kita akan masuk kembali ke pembahasan soal. Saya akan mulai mempersilakan kepada salah satu pemateri kita, tentor kita. Tunggu. Nah, saya share dulu, silakan di-share. Nah, kayaknya nggak keluar tadi mic tadi. Ya. Nggak nemu ciki itu. Ya, masuk kok. Coba dimasukkan, sudah dijepit. Nah, coba di-share screen. Nah, ini dia pemateri kita. Teman-teman semua, kita sambut. Nah, siap-siap ya. Kita sambut dulu dong. Kasih aplaus dulu buat Kak Jamaluddin Gesrianto. Oke. Gimana kabar, Kak? Oke, Kak, alhamdulillah baik, Kak ya. Siap ya? Siap untuk menjelaskan nih kepada para peserta Zoom dan dia Fajar TV. Insya Allah siap, Kak. Masya Allah. Baiklah kalau begitu. Wah, ini tes TWK ya? Baiklah kalau begitu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Dimanapun berada ya, semoga dalam keadaan yang sehat. Baik, sahabat BLC, untuk hari ini
pembahasan selanjutnya itu adalah pembahasan spesial nih. Mengapa pembahasan spesial? Karena satu-satunya materi dari TWK yang akan diulas secara spesifik, seperti itu ya. Jadi materi bahasa Indonesia ini, sekadar info sahabat BLC, materi bahasa Indonesia itu adalah salah satu bagian dari materi TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kemudian oleh BLC karena spesialnya materi ini makanya diberikan pembahasan tersendiri. Ya, seperti itu ya sahabat BLC. Jadi mengapa tadi materi yang dimunculkan itu adalah bagian dari TWK, karena memang bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia itu adalah salah satu pilar dari TWK atau salah satu bagian dari tes wawasan kebangsaan. Baik sahabat BLC, langsung saja kita masuk di dalam pembahasan soalnya ya. Iya, soal yang pertama. Nah, ini berkaitan dengan ejaan ya, yaitu soalnya kata berikut yang terkena pengaruh pembentukan kata dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda adalah titik-titik. A. Universitas, B. Logika, C. Amalia, D. Material, atau E. Maksiat. Bagaimana sahabat BLC? Tadi di soal TO-nya menjawab soal ini, jawabannya yang mana? Ya, jadi yang ditanyakan di sini itu adalah yang mana kata baku dalam bahasa Indonesia di sini yang merupakan hasil serapan atau hasil serapan dari bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat sepintas, kita bisa melihat bahwa yang termasuk serapan dari bahasa Inggris itu adalah universitas. Mengapa? Karena universitas itu berasal dari bahasa university yang berakhiran huruf T dan Y. Nah, yang mana ini adalah salah satu karakteristik dari bahasa yang diserap dari bahasa Indonesia, yaitu kalau diserap dalam bahasa Indonesia dia akan berakhiran dengan huruf tas. Jadi TY yang dibaca T itu ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia itu akan berakhiran dengan huruf tas. Nah, sama dengan kreativitas. Itu kreativitas kan itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu creativity. Seperti itu. Nah, kemudian universitas itu bahasa Belandanya apa? Universiteit. Jadi akhiran dari bahasa Belandanya itu adalah tiet, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi tas atau universitas. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A. Nah, ada satu kata nih sahabat BLC yang cukup mungkin tidak familiar ya, yaitu opsi D, ada kata material. Nah, material itu adalah bentuk baku dari kata material. Kalau tulisannya ya. Jadi material itu tidak baku, jadi yang baku itu adalah material. Jadi di opsi D itu. Seperti itu ya sahabat BLC. Jadi opsi D itu termasuk juga bahasa yang baku. Oke, cukup mudah sahabat BLC untuk soal ini. Saya pikir hanya perlu ketelitian saja untuk melihat jawaban dari setiap opsinya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya atau pertanyaan berikutnya ya. Nah, pertanyaan nomor 2, berikut ini kalimat yang mengandung kata baku adalah titik-titik. Nah, lagi-lagi ini adalah soal tentang ejaan tapi spesifiknya ke kata baku. Di opsi A, sewaktu ayahku sedang menjalani masa perkuliahan atau pasca sarjana, ibuku mengandung adikku. Oke. Kemudian di opsi B, saya tidak paham materinya karena dosen tersebut terlalu menggunakan metode yang tidak umum. Kemudian di opsi C, nasihat ibuku akan kujalankan hingga akhir hayatku. Dan di opsi D, kerjaan seorang junior dalam sebuah organisasi adalah membuat notula. Dan yang terakhir opsi E, saya berulang tahun di bulan November. Oke, baik sahabat BLC, kalau kita melihat secara sepintas soal nomor 2 ini kira-kira yang mana kalimat yang mengandung kata baku? Artinya kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau merujuk ke kamus sesuai dengan kata yang ada di kamus bahasa Indonesia. Kira-kira yang mana sahabat BLC? Nah, coba kita cek satu persatu ya kalimatnya di opsi. Kita cek dari opsi A dulu. Sewaktu ayahku sedang menjalani masa perkuliahan atau pasca sarjana, ibuku mengandung adikku. Kira-kira di opsi A ini sahabat BLC ada kata yang tidak baku? Coba diperhatikan.
Oke, nah di sini ada kata pasca spasi sarjana. Penulisan kata pasca sarjana, apakah sudah benar pasca dengan sarjana itu terpisah? Ya, itu tidak benar ya sahabat BLC, artinya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi yang benar itu atau yang baku itu adalah penulisannya tersambung. Jadi proses pembentukan kata pasca sarjana itu harus ditulis tersambung. Seperti itu ya sahabat BLC. Nah, kemudian kata di opsi B, kata baku yang ada di opsi B, apakah kalimatnya ini mengandung kata baku semua atau ada kata yang tidak baku? Coba kita lihat. Saya tidak paham materinya karena dosen tersebut terlalu menggunakan metode yang tidak umum. Saya pikir sahabat BLC bisa menemukan yang mana kata yang tidak baku di sini, yaitu kata metoda. Yang baku bukan metode, tapi yang baku itu adalah metode. Jadi bukan A, tapi bunyi E yang terakhir. Itu metode. Seperti itu sahabat BLC. Jadi bukan jawabannya opsi A dan opsi B, karena yang ditanyakan adalah kalimat yang mengandung kata baku. Kemudian di opsi C, nasihat ibuku akan kujalankan hingga akhir hayatku. Ada kata nasihat. Apakah benar atau apakah baku sahabat BLC, nasihat atau nasihat? Nah, kalau kita merujuk ke kamus, yang benar itu atau yang baku itu adalah nasihat, bukan nasihat. Jadi opsi C juga keliru ya sahabat BLC. Oke, baik. Kemudian di opsi D, kerjaan seorang junior adalah sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi adalah membuat notula. Nah, ada kata junior. Penulisan junior sudah benar, bukan junior. Kalau junior tidak baku, jadi yang baku itu adalah junior. Kemudian ada kata yang kedua yang tidak asing, yaitu notula. Kita sering mendengar istilah notulen ya. Oke, notulen. Notulen itu orang yang menulis. Tapi apa yang dia tulis itu catatan yang ditulis itu bukan notule, tapi namanya adalah notula. Jadi itu sudah benar juga penggunaan kata notula di situ ya. Oke, jadi yang benar menggunakan kata baku itu opsi D. Coba kita lihat opsi E. Mengapa salah di opsi E? Nah, di opsi E saya berulang tahun di bulan November. Situ ada penggunaan kata November, P bukan V. Tapi yang baku itu adalah yang menggunakan V. Jadi yang benar itu adalah November, bukan November. Seperti itu sahabat BLC. Saya pikir pertanyaan nomor 2 juga ini cukup tidak sulit ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ya, baik sahabat BLC. Nah, sekarang soal nomor 3 yang ditanyakan adalah masih berkaitan dengan kata yang tidak baku. Yang ditanyakan adalah ada berapa kata tidak baku dalam penggalan paragraf di atas. Coba kita lihat paragrafnya. Efek yang ditimbulkan banjir adalah banyaknya lubang kecil di sekitar rumah saya. Berdasarkan persepsi masyarakat, lahan di tempat itu memang sangat tidak ramah terhadap pancoran air hujan, sehingga semakin ke belakang ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan resiko, salah satunya adalah rubuhnya rumah penduduk di sekitarnya. Nah, sahabat BLC, untuk soal nomor 3 ini kita perlu sedikit teliti, melihat kata yang mana yang tidak baku atau tidak sesuai dengan ejaan. Mengapa? Karena kalau kita lihat sepintas, kita terbiasa dengan kata-kata yang itu, tapi belum tentu itu adalah kata yang baku. Coba kita lihat satu persatu. Kata efek. Nah, di situ efek sudah benar ya. Jadi menggunakan F bukan V. Efek yang ditimbulkan banjir adalah banyaknya lubang. Nah, di sini ada kata lubang. Lubang atau lobang yang benar. Ya, yang benar itu adalah lubang, bukan lobang ya. Jadi ini sudah benar. Lubang kecil di sekitar rumah saya. Berdasarkan persepsi masyarakat, lahan di tempat itu memang sangat tidak ramah terhadap pancoran. Nah, di sini ada kata pancoran air. Pancoran air hujan. Jadi yang benar itu bukan pancoran air hujan, tapi pancuran. Jadi bukan bunyi O, tapi U yang baku. Jadi satu yang kita temukan. Kemudian semakin ke belakang ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan resiko. Nah, kata resiko di sini kita terbiasa menggunakan kata resiko, padahal kata resiko itu tidak baku. Yang baku itu adalah risiko, bukan resiko. Oke, kita menemukan 2 kata. Kemudian salah satunya adalah rubuhnya. Rubuh. Kata rubuh itu tidak baku, sahabat BLC. Yang baku itu adalah roboh. Tapi lubang tadi bukan O, tapi U. Oke, cukup rumit sedikit ya. Tapi ini hanya perlu pembiasaan saja, sahabat BLC. Jadi ada 3 kata tidak baku yang kita temukan di dalam teks nomor 3 ini. Yang pertama adalah pancoran, harusnya pancuran. Kemudian yang kedua adalah resiko, harusnya risiko.
Dan yang ketiga adalah rubuh, bukan rubuh tapi roboh. Seperti itu sahabat BLC. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang delta. Ya, seperti itu sahabat BLC untuk pembahasan materi bahasa Indonesia. Cukup simpel sahabat BLC, tapi ini bisa menjadi poin ketika sahabat BLC bisa memahami. Karena soal bahasa Indonesia di materi TWK itu cukup lumayan juga, ada 5 kalau tidak salah setiap paketnya. Oke, mungkin seperti itu pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sahabat BLC. Semoga sukses semua. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Kak Sarwandi. Masya Allah. Ya, sama-sama Kak. Oke, sebenarnya bisa panjang sih, hanya waktu memang sudah membatasi kita, apalagi kita ini streaming ya di Fajar TV dan juga Zoom, karena batas waktu kita sampai sebenarnya jam 12, tapi kita sudah lewat sekitar 15 menit, dan Masya Allah ini satu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kita banyak sekali karunia. Oke, teman-teman semua dari Zoom ya, sahabat BLC dan juga pemirsa Fajar TV, saya akan mulai siap-siap mengumumkan siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi, dan semuanya akan melihat nilainya, akan ditayangkan, tapi tunggu sekitar beberapa menit lagi. Saya akan jelaskan lagi kepada pemirsa bahwa, oh iya, ada kabar baik dari BLC bahwa daftar paket reguler dan paket platinum itu boleh transfer di hari Senin. Jadi boleh daftar hari ini ya, transfernya hari Senin, karena ternyata baru kami cek hari ini ternyata, dan besok hari Ahad itu libur Bang. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya tadi udah ngecek, ternyata besok itu libur ya, sama hari Ahad. Maklum ya, kelamaan nganggur, jadi kita sampai lupa hari libur gitu ya. Karena hari libur semua ya. Masya Allah. Baiklah, jadi hari ini ya daftar, atau besok Anda daftar, transfer boleh di hari Senin. Namun mohon maaf untuk paket reguler yang diskon 50.000 itu diskonnya mendapat harga sisa 337.000, itu sisa hanya hari ini saja. Sedangkan untuk dapat diskon 50% itu masih berlaku sampai di hari Senin untuk proses transfernya. Boleh daftar hari ini saja dulu, yang penting Anda boleh chat ke nomor yang sudah tertera di atas, Anda boleh lihat di layar. Silakan ditampilkan untuk pihak Fajar TV untuk menampilkan. Nah, Anda boleh Anda boleh memilih mau paket yang mana, mau paket reguler atau paket platinum. Nah, ini pilihan di tangan Anda, karena 10 materi berupa e-book, 1000 video materi pembelajaran, 5.000 soal SKD, video pembahasan pola soal, kelas streaming 3 kali sepekan, kelas sharing Telegram, dan bonus soal-soal SKB Anda dapatkan di paket reguler hanya dengan investasi 774.000, di diskon 50% berarti sisa 387.000. Jika daftar hari ini, transfer hari ini, itu Anda mendapatkan potongan 50.000 jadi sisa 337.000. Tapi kalau cuma daftar, transfernya hari Senin, mohon maaf itu kembali ke harga 387.000, tetap kita kasih diskon. Yang penting daftar dulu, chat dulu, kabari dulu kepada admin. Admin ada nomornya di atas, kami sudah terterakan ya, silakan Anda menghubungi. Karena di sini Anda akan mendapatkan diskon, Anda dapatkan promo voucher buat Anda yang menyimak pada streaming kali ini. Lalu ingat bahwa kita juga punya paket platinum. Paket platinum ini keren banget. Kenapa? Selain dapat materi-materi seperti di paket reguler, ada perbedaannya. Kita dapatkan 11.000 soal SKD. Wah, banyak banget nih. Ada 11.000. Terus juga ada garansi uang kembali dan hanya sekali bayar saja. Masya Allah. Jadi daftar sekali itu berlaku untuk seumur hidup. Jadi kalau sudah lulus itu bisa dikasih kepada keluarga ya, linknya, emailnya sama passwordnya. Baiklah teman-teman semua, kita siap-siap untuk mengumumkan siapakah yang mendapat nilai tertinggi. Kami serahkan kepada pihak Fajar TV untuk menayangkan di atas ini. Ini dia. Ini namanya. Silakan Anda lihat yang ini. Saya spotlight ya kepada setiap orang. Ini dia. Oke. Saya lihat namanya. Saya screenshot dulu ya, baru nanti ditayangkan di sini. Iya, betul, blur. Kayaknya blur. Oke, yang jelasnya di sini ternyata apakah ada yang lulus enggak sih? Yang mencapai nilai standar? Nilai standar sebagaimana teman-teman tahu. Oke, tunggu dulu. Mungkin bisa diedit untuk tampilan HD supaya bisa tampil dengan jelas.
bisa ditayangkan via HD. Oke. Atau kasih linknya ke saya deh, supaya saya tampilkan di sini. Baiklah, kalau begitu, ya betul, karena ini tidak jelas, kami akhirnya memutuskan sepertinya kita mengirim via Telegram ya. Nggak apa-apa, baiklah. Teman-teman semua, karena ini blur, kami umumkan via Telegram insya Allah. Yang jelasnya selamat buat Fadel Muhammad sama Ahmad Ahyar, dan yang satu ini ada Oktavianinya, Masya Allah, yang tidak teratas. Tapi kita tidak tahu ini apakah lulus ambang batasnya, karena TWK itu minimal 65. Ternyata Fadel Muhammad itu lulus, sedangkan Ahmad Ahyar dan Oktaviani itu belum mencapai TWK 65. Nilainya sini cuma 60. Sedangkan Fadel Muhammad mencapai nilai TIU itu 90. TKP 140. Anda lulus jadi PNS. Wah, mantap nih Fadel Muhammad. Pantesan nih. Amalia komen di Zoom, "De, menyesalku tidak serius kerja, Ki." Harusnya serius guys ya, teman-teman semua sahabat BLC. Kalau kerja soal itu kalau latihan. Terus ada juga ngantuk, Mak. Waduh, kalau ngantuk ya minum ya kopi. Baiklah, saya akan bacakan di sini ya. Simak ya baik-baik ya, saya akan bacakan. Simak baik-baik. Pertama, Fadel Muhammad ya, 90 TWK, 90 TIU, TKP 140, total 320 poin. Catat ya, tolong dicatat. Yang kedua, Ahmad Ahyar, TWK 60, TIU 95, TKP 148. Berarti belum lulus TWK-nya. Totalnya 303. Yasinta Oktaviani, TWK-nya 60. Waduh, hampir nih. Sebenarnya harusnya lulus juga dan sama dengan Ahmad Ahyar. TIU 100, TKP-nya 136. Total poin 296. Lalu disusul oleh Muhammad Alfian Asri, Dimas Rahmatkin Abdul Aziz, terus Hamka Yuda Pratama, Faradiba, Ahmad Zaki, Fahri Syaifullah Tungkagi, Indah Nunik Nugraini, Rizka Hidayanti, Andi Muhaimin, ada Hidza Alima Khairana, ada Mas Dayani Dwi Putri, ada Siti Ambar Novita Putri Baharudin, ada Dian Indah Ayu Hapsari, ada MOG Alif, Liana Ekananda, Dela Amalia Marto, ada Hendra, ada Carolus Alphonse Jones, ada Mujahidin, ada Lalik Aswinarti, terus ada Muhammad Afif Muttakin, ada Anisah Nur Hidayah, ada Fajrin, ada Ersa Desriani Yasir, sarjana ekonomi, ada Eka Herda Ningsi, ada Reski Amalia, ada Khairun Nisa Dwi Tasya, ada Muhammad Syarif Suara, ada Rosita Jamaluddin, ada Zulkifli, Eklasia Permatadini, Muhammad Fajrin, Feni Rosita. Saya baca ini semua kenapa saya menghargai banget orang-orang yang sudah berusaha dan ikut di BLC. Ada Safira Ufarahma Mulane, ada Aldias Agung Liawi, ada Maria Triana, ada Musda Mulia, ada Andi Bangsawan Alim, ada Michael Ola, ada Muhammad Fikri, ada Fitrianti, ada Rizky Serayanti, ada Gigih, ada Aprianengsi, ada Ira, Muhammad Asrul, Alif Kurniawan, Andi Rantipe, ada Cynthia Natalia, Dita Ashari Kusuma, Salmawati, Rizkawati Fadila SKM, ada Ayu Reski Sari, ada namanya di sini unik, tes 5 kok gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada Ahmad Ramadan. Selamat untuk Anda belum lulus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walau belum lulus, Anda masih belum mengulangnya saja. Ingat, orang yang berhasil itu adalah orang yang menghabiskan jatah gagalnya. Anda pernah dengar nama Regina Indonesian Idol? Pernah? Anda yang tahu bagaimana perjuangan dia untuk mendaftar Indonesian Idol itu butuh 7 kali daftar. Dia hanya sampai daftar di babak penyisian aja, belum sampai tampil untuk spekta. Ternyata di yang ke-7 kalinya dia bisa lulus. Kita nggak pernah tahu soal-soal yang keberapa kita latihan tryout-nya, akhirnya kita bisa lulus. Itulah kenapa teman-teman semua, Anda butuh mentor, Anda butuh pelatih, Anda butuh wadah untuk bisa mengasah kemampuan Anda. BLC ini hadir
untuk Anda, untuk mengasah kemampuan Anda. Kalau Anda bilang kenapa mesti bayar, itu semata-mata investasi. Karena Anda pun belajar dimanapun, waktu di sekolah juga kita berinvestasi waktu, uang, dan juga tenaga. Pikiran apalagi. Itulah kenapa teman-teman semua, BLC menghadirkan sangat murah sekali. Hanya daftar sekali saja Anda sudah bisa mendapatkan akses untuk belajar di sini. Anda bisa lihat paketnya gampang sekali untuk daftar. Anda tinggal WA ke nomor admin yang saya tampilkan di layar. Anda boleh cek ya di sini. Ada siapa saja di sini? Ini ada 2 paket ya, ada 2 paket, ada paket reguler dan paket platinum. Nomor WA Anda boleh chat ke nomor 0821 9672 7676. Saya ulangi 0821 9672 7676. Silakan di screenshot, lalu Anda boleh tunjukkan kepada, misal Anda masih bersama orang tua, Anda boleh berdiskusi dengan orang tua atau pasangan Anda. Siapa tahu mereka mendukung Anda dan bisa membantu kita buat teman-teman yang masih bersama dengan mereka. Baiklah kalau begitu, teman-teman semua, saya akan menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan rezeki menjadi seorang ASN. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah teman-teman semua, saya Sarwandika Sarbini dan seluruh kru Fajar TV yang bertugas dan juga pihak BLC mohon undur diri. Sekian dan demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kelebihan datangnya dari Tuhan yang Maha Rahman. Saya Sarwandika Sarbini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kantor terdekat Anda. Bye-bye. Bintaro Learning Center, bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Dengan fasilitas terlengkap, sistem belajar yang profesional, dan tenaga pengajar yang handal. Cukup bayar Rp337.000 dari harga asli Rp774.000. Wow, garansi uang kembali 100% loh. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu. Ingat ya, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio.